One, two, three, and. Adil Catalino, Pacuramin Kasarwaga, Basengat Jubata. Arus. Oke. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Kokoh Edi. Oh Edi. Nah ini yang kemarin kita obrolin yang bengkelnya di Jalan Gembos Induk dan ada Tachimiya juga, tapi Tachimiya ini lagi berhalangan hadir ya. Karena ada kesibukan bisnis yang lain kan. Iya, lagi ngurus project itu di Dubai kalau nggak salah. Nah kayak apa kabarnya? Alhamdulillah bagus. Mantap ya. Kita panggilnya Kokoh aja lah, biar lebih akrab gitu kan. Sibuk apa lagi sekarang Pak? Alhamdulillah lagi bagus. Untuk sementara, bukannya sementara. Apa ngarannya itu? Nah, emang usahanya bengkel motor. Tinggalnya di Gebos, sampingnya Hotel Luangsa, sama bengkelnya bengkel motor. Itu khusus untuk Amelia motor. sebelah Jadi Luangsa lah. sebelah Hotel Luangsa toko kayu nomor 5. Jadi di situ emang khusus servis motor. Servis motor entah gantung di atau lain sebagai macamnya, emang di situ bisa ada beberapa orang mekanik. Untuk kegiatan sehari-hari ya seperti biasa. Lebih ke penjualan spare part, perbaikan. Emang. Bisnis properti kok masih jalan tuh. Kalau bisnis properti itu agak Masih inilah nantilah. mudah-mudahan ada rezeki ke depan ya loh. Ada juga lah nih banyak. Ada bisnis Ada juga properti. yang bisnis. Banyak bisnisnya ini. Luar biasa. Ada lah, jadi kita mudah-mudahan sebut. kayak ya lo, Amin. mudah-mudahan jalan ya lo. Amin. Rencananya emang ada rencana. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa lanjut ya lo. Maunya kita kayak itu. Ya lo. Amin. Jadi di bengkel ini khusus motor, mobil. Untuk sementara yang dilayani itu langganan-langganan lah dulu ya. Oh iya. Mobil lah. Kalau mobil. Yang pasti ya bawa aja ke situ, karena dilihat lah penyakitnya Apa apa kan kerusakannya gitu. itu lah. Sebisanya bisa di handle. Pasti dihandle. Semestinya kita bisa kita kerjakan ya lo. Oleh kenapa segala sesuatu kalau memang rusak ya kita perbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki atau kada bisa diperbaiki ya udah kita ganti. Ganti baru. Ganti Baru baru. jurung itu. Kalau ini kan lem biru. Lem biru. Lempar beli. Lempar yang ada ganti yang baru. Iya. Asalnya dari mana sih? Kalau pribadi itu Aslinya tuh. aslinya orang Desa Reong. Reong tuh di Beliau mana? tuh daerah mana kok? Daerah Barito lah. Barito. Barito. Dari sini kan misalnya Anda ke kampung itu otomatis naik motor atau naik mobil sama lah pada inti dari sini ke Bontok. Dari Bontok itu saat ini ada dua alternatif. Satu itu apa? Pakai motor, Bisa. tapi jalannya kurang bagus. Ya loh, oleh Yang ke desanya lah. Ke desanya. Kalau jalan induk kan jelas bagus. Kedua, 4 speed lah jalan kita itu. 4 speed dari mana naiknya tuh? Dari Buntok. Dari Buntoknya. Oh, ada jalur sungainya lah. Ada jalur sungai. Berarti dari Buntok masuk ke Reong berapa kilometer itu? Karena Kalau aku udah suka Barsel loh. Barcel. Jadi dari Buntoknya, dari pelabuhan ke kampung Desa Reong itu memakan waktu bila pakai speed nih. Jadi itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Oh, iya. Itu dari speedboat nih. Speedboat. Tapi jalan darat bisa juga tuh. Bisa, tapi waktunya masih sekitar 2 jam lah oleh Karena jalan agak rusak jalan tadi lah ya. rusak. Itu apa desa kah? Kecamatan? Desa. Desa ya. Desa. Berarti lurah. Kelurahan. Kelurahan. Apa nama kelurahannya Riko? Nah, mohon maaf nih, ini di kampung ini numpang lahir aja. Jujur deh. Di kampung ini numpang lahir, lulus SD, pindah ke Kota Bontok. Oh, berarti lebih ke bentuknya yang Lebih lebih ke tahu. Bontoknya. Namun Buntoknya ya luar dalam tahu lah ya. Paling ada gitu ya. Oh. Oke. SD, SMP sampai SMA. Buntok. SD di kampung, SMP-nya pindah ke Bontok sampai SMA. SMP-nya di mana? Buntok. SMP di Bontok itu di Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Jalan Muhammadiyah. Jalan Pelita Raya. Jalan Pelita Raya. Halo ya SMP Muhammadiyah Pelita Raya. Masih ingat lah siapa gurunya? Gurunya yang masih diingat waktu itu kepala sekolah lah, ini yang SMP nih, yang kepala sekolahnya masih SMP itu Ibu Susilawati. Susilawati. Halo Bu. Ibu Susilawati. Nah, muridnya nih, murid sukses. Jadi yang masih ingat kepala sekolahnya Ibu Susilawati. Ya. Terus untuk guru-gurunya pertama kayak Pak Sutarman. Keramat itu guru apa tuh? Fisika kah?
kalau nggak salah waktu itu gurunya guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Pak siapa? Pak Sutarman. Halo Pak Sutarman. Jadi kalau untuk guru PPKN itu Ah, ibu siapa? Banyak ibunya nih berarti gurunya. itulah. Zaman dulu kan kita ngiranya ada guru lah itu loh, ya lo ibu ya lo. Iya, ibu guru. Guru. Jadi ini ambisnya dadakannya nih kelihatan. Jadi hilang ingatan lah pada intinya. Jadi Jadi sudah lupa gak lah, ingat lagi lah. Lagi SMP lah. kan udah berapa belas Ya. tahun yang lalu loh ya. SMP, SMA di mana? Emang di SMA itu di Aliyah lah. SMA Aliyah. Oh iya, Aliyah. karena memang Kebetulan dia tadi. kalau SMP-nya di Muhammadiyah, kalau Ya. SMA-nya di Aliyahman. Oh, Madrasah Aliyah Madrasah di Aliyah. Pondok Lo. Iya. Jadi masuklah kelas 1 di Aliyah. Nah, syukurnya itu karena naik. Karena kelas Kenapa? Kenapa itu? Itu pertama emang logis ya gini lah. Iya. Logis ya gini. Kebetulan aku itu diamnya di Jalan Kartini, gang bersama satu di mukanya teman. Oh, di mukanya Di Man. mukanya Madrasah Aliyah Negeri Bontok. Jadi logisnya sekolah itu di muka gang. Iya. Di muka gang. Aku tuh tinggal di dalam gangnya, di hadapan sekolah tapi dalam gang. Ya. Lonceng itu bunyi, aku kedengaran dari dalam kelambu itu nah. Mantapnya itu, sudahlah sekolah di muka gang, kada naik. Paten kan itu kira-kira itu. Paten. Nah, itu jangan ditiru lah, jangan ditiru. Itu. Jadi Apa pengalaman? jadi masuklah Alia. Waktu itu aku masih ingat kepala sekolahnya itu Siapa? Bapak siapa? Ibu lagi nih. lain Lagi. bapak. Oh, Bapak. Teringat lagi. Ini kan bisa di skip pada gitu. Bapak. Ya. Ah, Sudah lah. Bapak sudah. Tapi sebujurnya kepala sekolah itu hampir hari-hari kita ucapkan ngarannya. Tapi ketingat lagi. Ingat lagi, ingat lagi. Murid paten kan. Dan nah itulah ya kepala sekolahnya ulun gak ingat. Tapi kalau Ya. apa ngarannya tuh nah, kayak bapak-bapaknya mungkin Ya. sebagiannya masih ingat. Atau kayak apa Sutarwi, kayak apa lagi Pak Sutawi itu. Pak Sutarwi itu lah. Itu jurusan apa tuh? Bidang apa ini, Le? Aliyah tuh berjurusan juga. Ada Kayak jurusannya. IPA, Kalau IPS, Bahari. SMA itu kan Man itu ada. Madrasah Aliyah. Setingkat sederajat dengan setelah SMA. SMA. Iya. Tapi Ada ke jurusan Islamnya ada Islamnya itu. Lebih Islamnya lagi Ya. tidak. Ya, kalau Bahari pada kita itu belum ada jurusan, cuman ada IPA IPS. IPA IPS. Semenjak beberapa tahun belakangan ini itu ada jurusan. Ada jurusan. Ada jurusan. Terbagi lagi ada 3. Jadi ada jurusan bahasa. Ada bahasa yang hanya kan. Ada bahasa, Bahasa. ada IPA, ada IPS. Terus Ini ada lagi lagi nih macam-macam. ada satu lagi nih otomotif. Nah, Otomotif itu berarti Ada itu. Oleh tambahan kenapa? lah, soft skill jadinya. Jadi kenapa aku tahu? Oleh ading sepupuku tuh sekolah di situ. Dan ada jurusan otomotifnya. Ada jurusan otomotif. Patennya lagi ading gue ini. Binian jurusan otomotif. otomotif. Woi, mantap loh. Kebetulan tadi abahnya. nggak tuh kandung. Itu ading sepupu. Sepupu lah, iya. Ah. Berarti memang wanita ini memang dari otomotifnya tuh kental lah, Le. Atau kayak apa? Bukan masalah itu kalau adik sepupuku tadi kenapa memilih otomotif oleh abahnya itu Bis bengkel. lain begawi di perusahaan batubara otomotif juga itu masalahnya. Bagian yang ngurusi otomotifnya lah. Otomotif teknisi perbaikan mobilnya. Gitu. Entah bagian apa ya kita tahu lah ya lo Iya, iya, iya. entah sarana atau apa kita nggak tahu Bagian untuk maintenance lah. ya. Otomotifnya memang keren deh. Mulai dari modif ya, upgrade mesin dan segala macam ya. Yang aku tahu dikit-dikit lah ya. Kan Bonikam ini kan paham benar. Kebetulan aja. Kebetulan. Jadi emang dia bisa disambat. Nah, otomotif nih bujur kada. Bujur orang bilang hobi otomotif nih hobi mahal. Tergantung merek, tergantung gengsi. Aku lebih setuju dan ulah pertama kembali lagi dengan seleranya, kedua kemampuan. Ya, Kalau maunya orang lah, ya kasarnya itu hedon lah maunya. Tapi menyesuaikan keadaan dan kemampuan. Jadi bisa. Jadi modif nih berarti begini ya. Bila bisa ikan sederhana modifnya bisa murah. Bila Itu hendak salah satu hedon, murah. Bila hendak hedon ya mahal. mahal.
itu alternatif. Ada Jadi, merek-mereknya gitu kayak merek alternatif. Brem gitu kan. Kalau otomotif ini kembali dengan misalnya Anda ngulah motor nih, modif misalkan. Modifnya kita bahasnya modif luar lah misalkan. Kita mau otomatis kan yang diperbaiki aksesoris nih kayak tebeng, habis itu stiker, terus pelang, gear dan segala macam. Itu ada dua versi. Apakah orang bengkel yang masang atau kita sorangannya masang? yang pun kendaraan. Yang bukan langsung. Bila hendak murah, itu kita sorangannya masang. Kembali lagi dengan orangnya, bisa apa ada masang, bisa rapi apa ada. Alatnya ada atau kada. Tapi Pertama memang fasilitasnya dulu. Tapi memang nih ya, Fasilitasnya dulu. pakai wanikam nih yang rancak-rancak modif. Lebih baik memang pasang di bengkel yang orang ngerti. Ya, betul. Itu lebih aman. Biar gak ada 2 kali gawi itu. Iya. Biar gak ada 2 kali gawi. Soalnya mau pasang sorangan, apalagi Resikonya bila kada tinggi. ngerti, resiko tinggi. Bisa salah pasang lah, bautnya kurang lah ujar. Atau barangnya rusak, ya kan Atau harus barangnya pasang. rusak. Rawan patah biasanya. itu sudah paling umum lah. Rawan patah, baut dol, salah pasang. Itu sudah harus bisa. Nah, dengan yang ku ingat hari ini itu ada konsumen si A lah bawa motor Datang ke Matic, bengkel datang kan. bawa motor Matic datang ke bengkel. Sebelum datang ke bengkel, ini motor sudah diotak-atik di rumah, sudah coba pasang lah pada itu. Ya. Pakai pasang sorangan tadi lah. Kebetulan waktu itu yang dipasangnya Anda pasang speedometer variasi ini yang di kita, sedangkan bawaan pabrik si A nih masih analog kan, kayak motor-motor biasa kan. Ya, yang pakai jarum lah. Nah, pakai jarum, pakai jam lah analog. Jadi bukannya kurang bagus bahan pabrik, tapi ingin diperbaiki atau dipercantik, dibagusi loh jadi kita dulu. Ya. Setelah dites di rumah, ternyata tidak bisa. Dites di rumah nih mantapnya lagi nih konsumen ngetes di rumah motornya basap. Nah, setelah basap itu tadi dicabut aksesorisnya itu tadi atau variasinya tadi dipasang lagi lah, dipasang-pasang kayak Yang awal, dibawa ke bengkel, sampailah bengkel kita. Setelah kita cek ternyata ECU-nya meletup. Ecu-nya meletup. Ecu-nya meletup. Ini pengetahuan nih. Ecu itu fungsinya apa sih? ECU. Yang kau tahu lah, yang kau tahu ECU itu salah satu otaknya si motor, komponen kelistrikan, otaknya yang mengatur si motor itu. Oh, berarti inilah sumber supply-nya kemana-kemana tuh. bagi- Kamunya di bagi komputer arus, tuh kan otaknya tuh CPU tuh. Ya, sama tuh. Central Processing Unit karena. Ya. Ini harusnya biasanya nilai paling segini tapi harganya mahal. Ya karena memang otak ya, ngarannya kan lucu. Bilangnya ada otak tuh ya mahal. Ya, bagi yang ada voice otak ya Tapi itu murah tuh. ECU itu biasa koreksi kok lah. Ya. ECU itu biasanya cuma ada di motor injeksi. Kalau di motor karbu kan ada ECU-nya. Oh gitu. Karena memang sistemnya digital tadi lah ya. Sudah digital. Kalau yang motor-motor karbu ya paling sudah sambung-sambung kabel sudah beres lah. Dan Itu yang ini jual lah, yang pakai ngecek oh penyakitnya ini nih. bisa di scan di ECU. Dia coba tuh di scan-nya lah. ECU scan-nya sekarang. Alatnya ngarannya apa? Ada Ada pokoknya di PC. Nah, Apa jadi- kok? Apa alatnya kok yang biasa penyekir kok? Nah, jadi kalau alatnya itu ngaranya scanner. Scanner. Scanner kebetulan ini sebut brand, aku pakai Zodiac M200 Pro. Nah, jadi Kalau ini itu kelasnya apa? Menengah ke bawah atau menengah atau ke atas tuh? sedang aja lah. Oh, itu sudah alat yang paling Nah, ini lah jadi ya. kalau Standar yang lah. standar lah, Standar itu standar. Jadi kalau yang pakai yang M200 itu kekurangannya cuma satu, kada bisa remap. Oh, itu cuman- aja. cuman nggak bisa remap Kada bisa lah. remap. Kalau yang M200 Pro itu bisa remap. Tapi khusus nih, khusus motornya Honda. Oh, cuma khusus buat Honda. Tapi kalau untuk brand kayak contoh Yamaha. motor Yamaha atau Suzuki itu kada bisa, karena alat itu belum support. Oh, jadi alat-alat ini juga ada yang support merek ini gitu. Ya. Ada juga yang ada berarti ya. Sebenarnya alat yang dijual itu macam-macam, berbagai macam merek. Contoh kayak beberapa merek. Jadi emang alat itu bervariasi lah pada intinya harganya sesuai apa fungsi dan kegunaannya. Contoh kalau khusus scanner nih, Ya. khusus scanner gas dan pengecekan, ya kita belanja yang murah pun tidak jadi masalah karena tujuannya scanner itu untuk mengecek kerusakan. Nah, Dia ada kodenya lah yang muncul. kode kerusakan. Misalnya kode 01 Oh, rusaknya ya. ini, kode 02 rusaknya ini. Nah itu tuh bagi yang kada tahu kode-kode itu jangan hafal Ya, loh. langsung datang ke Koko Hedi. Jalan Geobos Induk nomor berapa tadi? Jalan Geobos Induk sampingnya Hotel Luansa, Samping Hotel bengkel Luansa. Ema Amelia Motor, toko kayu nomor 5. Nah, nomor Buka 25 jam. Kemana sejamnya tuh?
Sejamnya Jangan itu, jual ya, lo. sejamnya itu liburnya kecuali hari kiamat jadi. Ya itulah sih. Itu seputar modif, Iya. yang modif mahal, modif murah tadi kan bisa tuh. Bisa sambil konsul bisa dengan kohedi. Tergantung Oh, emang? pemilihan. Bisa. Ya, Sambil konsul masuk. bisa. Hendak larang bisa, hendak Iya. murah pun bisa. Tergantung budget lah ya. Tergantung Tergantung budget. budget. Tapi kan nih betakun lah biasa. Aku kan sambil jalan nih, sambil modif-modifkan. Ada pelanggan tuh biasa yang misalnya hendak pasang lampu bilet nih, tapi harganya murah, tapi hendak terang yang matahari itu loh. Iya, Jadi iya. ada tuh, Mang, jadi hendak pasang Mang, harganya 200.000, tapi yang 8 in lah aja. Aduh, Jadi itu kayak pemadamnya tuh Pak. jadi Kalau bisa ketemu pelanggan gitu tuh. itu abang ada disclaimer dulu lah. Iya. Kenapa kayak pelanggan ini kan macam-macam. Macam Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Iya. Bila yang ngerti minta kayak itu, kurasa orang tuh bermasalah lah ya. Nah, secara dan bisa bermasalah. Bila yang kadang ngerti, itu Berarti tadi punya ada ini bermasalah di eco-nya ya. ya udah lah itu. lah. Bisa. Tapi kalau anak otomotif biasanya paham. Paham, Tapi betul. anggaplah itu kan ada yang ngerti, ada yang kadang ngerti. Contoh kayak dari Bang Ulah nih tadi apa ngaranya kita bahasa kadang ngerti lah. Ya, Jadi kalau yang kadang ngerti itu seharusnya kita Jelasi kalau jelasi. Oh ini dengan merek ini segini harganya, sekian kualitasnya. Iya, kok, Jadi, kadang kasusnya gini kok, banyak tuh nonton di YouTube, nonton di mana gitu loh. Terang kan di YouTube atau kayak misalnya di oil shop, misalnya di Tok lah gitu kan. Nah, itu kadang kan yang diposting itu beda dengan yang dikirim kok, karena mereka tuh postingnya yang barang bagus, yang misalnya sekecil, ya anggaplah 5 in itu misalnya, kalau misalnya bilet tuh bisa tembus harga 1 juta kan. Nah, di situ memang videonya tuh yang bilet ori gitu. Nah, tapi di iklankan yang ori tadi harganya 200.000 kan kada masuk akal kok. Nah, kita menghadapinya gitu biasa kok kita kan kayak marahnya di sini katanya ini kan. Itu kan biasa kayak apa tuh kok kita. Kadang kan ada tuh konsumen yang agak-agak songong gitu kok. pasti Nah, itu, itu kok. pasti. Atau Kebanyakan bisa kok ikut tuh kerja sorangan gitu. jadi cara menghadapi orang itu gampang. Kayak Jadi apa tuh kok? apa ngaranya itu barangnya Ya. yang dibawa itu tadi kita sandingkan dan barang kita. Ya, kita ada bawa ori gitu lah. Biasa jadi- kan kayak kan biasa kan ada kita ini yang ori, ini yang KW gitu kan. Jadi ada perbandingan kan misalnya. Nah, ini bahannya ori nih kelihatan nih dari sini untuk kerapiannya segala macam dan Iya. kualitasnya segala macam ini kelihatan tuh. Oh, jadi Setelah itu langsung tes kualitas. kualitas langsung. Contoh kayak lampu kan kita tes cahaya. Otomatis cahayanya berapa lumen tuh. Ya, kan ada kalau yang ori itu ya sekitar 5.600 lumen lah kadang lah. Kita bila hitung watt biasanya dari 40 atau 50 watt. Biasa kan setiap produk dijual itu kan biasanya ada keterangan. Iya. Keterangan. Dari situ kita bisa nilai. Jadi dalam arti nih barang ini dengan wattnya sekian sedang, ini dengan watt sekian sedang. Dan bila dites di lapangan langsung dibandingkan cahayanya itu sudah jauh berbeda. Kelihatan lah untuk ketebalan cahaya. Ketebalan semacam cahaya itu lah. pasti. Oleh kenapa? Kebanyakan yang belanja online shop itu kebanyakan lah, maksudnya yang kadang ngerti nih, yang kebanyakan belanja online shop ini kadang ngerti barang. Ngerti Iya barang. taunya yang diiklankan itulah yang Itulah yang dikirim kan. dikirim, padahal belum tentu. Nah, Di toko online bahaya satu, kebanyakan bila tokonya jujur, harga dan kualitas itu rata-rata seimbang. Seimbang. Jadi mohon maaf, misalnya mau terang, kuat, awet, harganya 200.000 tuh mohon maaf nih. Kurasa. Yo, Ada masuk akal lah ya. ada masuk akal. Ini contoh nih logis lah kita. Logisnya nih. Misalkan merek motor nih Supra sama kencangnya dan CBR 250. Ya udah kita pakai Supra, istilah kasar kan sama. di kertas kan sudah kelihatan tuh kok. Di PKB-nya jadi- udah kelihatan tuh, spek-speknya udah kelihatan. Tapi kan secara umum konsumennya tuh sama-sama bisa jalan. Kadang itu kok, kadang kita jelasin kan dia bisa ngeyel tuh lah kok. Oleh kada paham tadi Ya, Pak. oleh kada paham, kan. Melihat iklan di YouTube Lihat atau iklannya, di mana gitu. beda kan. Jadi maksudnya itu yang bujur ya. Jadi Nah, kita kadang tuh bisa disalahin itu mahalnya aja. berarti emang dinamika bengkel lah ya. Iya, Suka-dukanya dinamika, gitu ya, ya. itulah. Kadang dijelaskan dikira orang kada. Iya, kalau orang pahamnya kata kebiasaan harga tuh sudah deal, langsung bayar. Biasa gitu kalau Oke, orang paham. bila masalah harga atau sudah masalah barang. Yang masalah utama nih satu di bengkel nih. Apa nih? Konsumen bawa barang sorangan dan dipasang ke motornya dengan harga yang semurah mungkin dan sebagus mungkin. Itu yang kadang-kadang sampai detik ini itu yang maaf lah
Garu-garu kepala dapat. Jadi murah, bagus, selamat. Ya mohon maaf. Belum ada cerita atau kisah ya. Murah, bagus, selamat itu keren. Kerada sumpah. bagus, selamat, Rugi murah, perusahaan ada. kok mulai itu kok. Iya. Rugi Jadi- perusahaan, gaji karyawan belum kan, sewa toko belum lagi bayar ormas kan. Ada tuh. Apalagi ada yang anyar kan, kan, lagi Pak. ada lagi ormas anyar kan. Ya. Ormas apa tuh? Iya. Ormas Grab. Grab. Nah, Grab. Yang kita bisa pesan makanan Oh, kan. iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Antar jemput tuh ormas Grab. Nah, jadi kan berarti lah SMA di Buntok. Selesai SMA nih, balik lagi nih ke profilnya Fedi nih kan. Ya. Setelah Ikam selesai SMA, terus langsung ke Palangka tuh kayak apa? Nah, pas setelah selesai SMA itu mungkin sekitar jangka waktu 1 bulan lah. Beli kampung. Ya kasar cari modal lah ya lo. Ya, beli karyawan tadi ya, Beli cari modal ya lo. cari modal. Ini jujur aja kita nih orang susah. Orang susah nih. Karena apa-apa, Jadi kalau santai. boleh kampung lah kita ya lo. Begawi kasarnya. Caranya di kampung kita ya lo gaweannya cuma menuri. Enggak ya itu gawe Oh kita. iya, ada backup juga berarti sana lah. Kebetulan di kampung kita ada bisi kabun. Kamu sorangan enggak? Kampung Sorangan kebetulan. Kita masuk- Syukur lah ya lo. Sugih lah. Masuk sugih. Kalau orang di kampung itu bisi tanah itu biasa ada sugi. Bila di kota bisi tanah itu orang sugi. Oh, iya, iya. Ini mohon maaf nih. Di kampung bisi tanah 1 hektar itu biasa aja. Kalau di kota bisi tanah itu 10 kali 10 itu luar biasa sudah. Jadi, mungkin ada memagat, menure lah. Ya. Menure itu ini apa? Manui Gatah. gatah. Manu gata ya. Ya, Panen gatah. panen gatah tuh lah. Itu kalian cari modal. Dari modal itu gasan ke Palangka. Berarti memang ada keinginan ke Palangkaraya lah. Hijrah lah itu bahasanya Lela. Iya. Kenapa? Hijrah itu dipaksa-paksa gitu. Kenapa kada memilih lulus SMA di kampung lagi? Gitu. Kenapa di situ? Kada hidup. ya. Nah, Kayak misalkan aku kan, kenapa sih lulus SMA kada di kampung aja kan? Gitu. Iya, iya. Lama kan kampung kada menyediakan yang kebutuhan kan gitu. Gitu. Karena ya memang ya kayak apa ya? Arahnya di kampung kan gitu. Bingung lah. Bingung kan di lah. kampung. Makanya Kepada buat nih. emang aku akui bila di kampung ini baik, bagus dalam artian dari segi kehidupan, oke lah. Ya. Emang segala sesuatu itu sedikit banyaknya itu disediakan oleh alam. Nah, Ya untuk kehidupan untuk kehidupan sehari-hari. kita sehari-hari, Ya. tapi untuk kita berkembang lebih maju, Nyari lebihnya. dari gitu. lebihnya Oh, mungkin. iya. Itu yang Entah. Mungkin ini kalau secara kreativitas kita tuh tertahan kalau di kampung lah. Karena bisa yang istilahnya berekspresi apa baik itu ekspresi ataupun untuk bereksperimen dan segala Ya. macamnya kan lebih di kota ekspresi, kan. kreasi, Iya. eksperimental. Ekspektasi ya. Dan kreativitas kita di kampung tuh kayak terbatas ya loh kok. Jadi ini tugas saya lah yang singkatnya. Contoh lah ya. Panjang nggak ada apa-apa nih. Jadi ini maksudnya yang istilah ini bagi keserangan lah, Iya, harus iya, bagi iya. orang bagi keserangan. Jadi contoh lah, kebetulan aku kan pindah ke Palangka nih, jadi warga Palangka dong. Ya. KTP sudah sini berarti. Syukurlah sudah di sini ya lah. KTP sudah Palangka. Udah pindah Jadi sini nih. singkatnya, bila aku nih beli kampung nih otomatis kan dan bini nih babis. Jadi bila beli kampung ke Bontok ataupun ke wadah bini ke kampung kan atau kampung. Bila sudah sampai kampung itu, aku tuh kayak orang kayak blank itu nah, kayak pelongo ini hana bagawi ya. Bingung. Jadi ya, bingung. apa, bagawi apa gitu. Maksudnya ini misalnya hana bagawi ini apa? Gitu. Kalau biasa di Palangka biasa membongkar bau apa mesin kan. Ya lo. Merakit-rakit kabel. Iya, mungkin kayak itulah. Jadi gini, jadi sampai kampung, entah hanya kampungnya di kampung Kusurangan atau di kampung itu sama. Maksudnya kayak aku ini kan biasa bergerak tiap hari loh. Ya. Tiap hari itu buka toko yang langsung gerak kan kayak itu. Otomatis kan kayak aku pribadi itu pegawainya kasar. Jadi sampai kampung itu pelangga itu bukannya apa ya lah jar orang itu karena satu alasannya aktivitas tidak ada. Hendak begawi itu bingung apa yang digawi. Kumput kayak itu loh kok bahasa. Ya bahasa saya itu kumput blank. Jadi dalam arti hendak begawi anu bukannya kada bisa. Bingung jadi hendak Kumput tadi tuh. ya jadi Kesumbat. emang bujur itu kada bisa kupu kiri. Jadi hendak umpat manuri istilah kasar
tanggung bener ya. Kan ingat lagi cara nyambungin dulu lah. Bukan masalah tadi, ingat aja. Itu tuh melekat gitu kan. Kan hasil ya Ya. ibarat kan kayak kada sesuai dengan yang digambar. Kada senang, lebihnya ke situ. Bukannya kada apa ya, kada senang bukan. Cuman apa kayak blank itu alasannya. Setelah blank itu jadinya kayak kasar tuh ya pelangap-pelongo. Pelangap-pelongo jadi kegiatan itu jadi akhirnya sampai ada mentuha tuh duduk. Ada bila ikam kan di Reong, Mintuha di mana? Ya kebetulan mentuha itu orang Tabaknilan. Tabakanilan, Gunung Bintang Awai. Ya Gunung Bintang Awai. Busway. Suah sekali waktu Pesparawi tahun berapa gitu zaman SMA lah gitu. Gunung Bintang Awai itu kabupaten lain lah kecamatan Gunung, Yang ku tahu itu Gunung Bintang Awai. Bagus tuh. Bagus daerahnya, cuman dulu jalannya rusak. Tapi disclaimer dulu, saat ini jalannya lumayan bagus. Oh, jalannya sudah bagus tuh ya. Jadi Kalau Bahari itu aku yang rusak. Tapi kan setiap tahun kan ada program apa? ada program pemerintah jalannya lumayan bagus lah. Ya. nah, jadi sekali-kali bukan ikam jangan tanggiling terus. Main-main lah ke Bintang Awai. Iya, Gunung Bintang Awai. Ada juga itu Gunung Bintang Awai itu apa itu ada gunungnya kah atau ngarannya tuh? Itu sekedar ngaran, tapi entah Ada bukitnya kah? ada, tapi kada setinggi yang di sini gitu kan. Nah kalau Ada bukit istilahnya, utama. jadi setiap wadah atau daerah itu kan berisi apa aja orang itu nah ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya Kebetulan kalau nya apa nih Gunung Bintang Awai atau Tabaknilan aku kurang tahu. Dalam artian itu Karena memang ya kampung tua kan. iya Jarang pergi dulu lah. jarangnya bisa bulik itu pun biasanya pas Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kan waktu SMA bulik dulu ke Reong ngumpulin modal tapi memang ada rencana memang ada ke Palangka gitu. Ada ke Palangka. Dan itu pun kada jelas di Palangka ini pegawai apa. Lulus SMA kan nanti kan pada pikir apa kan gitu ya. Paling pikiran tuh Iya. ke kota gitu. Orang gawean kan. Iya. Nah, pertama kali ke Palangkaraya langsung dapat gawean atau ada keluarga kan di sini tinggal di mana gitu. Kalau di Palangka ini memang ada keluarga. Waktu yang ini nih, waktu yang dari kampung. Dari kampung. Ada kampung, ada keluarga tapi kita kada menghubungi gitu kan. Emang kada diam di wadah keluarga, emang sengaja kada menghubungi gitu kan. Pertama, dan orang itu kada akrab, kada di gitu. Kisah anak mandiri ya. Iya, kisah-kisah itu nama mandiri gitu. Ngekos berarti. Ngekos. Langsung ngekos. Langsung ngekos. Waktu itu langsung dapat gawean lah. Waktu itu tuh pertama kali masuki lamaran gawean lah dalam artian. Itu tahun berapa tuh? Kalau nggak salah itu 2012. 2012 ke Palangka lah. 2012 ke Palangka. Ke Palangka ini 2012 langsung ngulas surat lamaran ke Ponsel Piligrim. Oh iya tahu kok. Ponsel. SS. Iya, ini yang itu rukonya warna abang nggak masalah. Gajah Mungkur. Di sebelahnya Gajah Mungkur Sebelahnya, itu ya. sentra seluler. Iya, sebelahnya. Sebelahnya. Kebetulan Pasti tuh. biniku asli kamu sos itu. Aku di Biniku sentra suka gawe di situ Sukmat. Di mana di Gajah Mungkur tadi? Ponsel tadi. di sentra seluler itu tadi. Kamu Itu- gawe di situ sih. Ampun kau juga di situ. Oh iya kak. Sempat ke situ Suah. sebagai Apa? Ya, Pramuniaga. Pak kasirnya atau kasirnya. yang jualan Yang- HP. Itu di situ maksudnya kalau di situ itu mungkin Bahari lah. Kita yang langsung jualnya kita. Oh, kamu jualnya, kamu yang ngasirnya sekalian lah ya. Berarti model gaweannya sepaket nih. Paket. Borongan. Lawas lah. Borongan gajinya harian. Kayak mula apa burung rumah aja lah ya. Gajinya harian tuh. Jadi waktu Borongan gaji harian. nah, Laluan juga ini. Lawas di situ lah. pegawai di situ masuk lamaran masuk diterima lah. Teringat gaji di situ Bahari itu berapa? Kalau kada salah di situ Pokoknya ada lah itulah. ada lalu cukup lah istilahnya. Berarti masih bagus lah. Berarti masih merasa cukup tuh. Tapi tergantung si orang merasa cukup nih tergantung. Beda Tergantung orang kan beda bersyukur. keperluan. Tergantung rasa rasa syukur syukurnya. dari Seberapapun banyak ada bersyukur kan kada cukup. Tapi mau ini cukup jadinya berarti ya bersyukurnya juga bagus lah ya. Syukur-syukur boleh ada lebihnya lah. Syukur belanda lebihnya. Jadi di sana berapa lawas di sana pegawai? Cuma beberapa bulan aja tunggu di situ. Nah, Dan karena syukurnya lagi nyari gawean lain kah? Atau? naruh yang lain. Beberapa bulan begitu di situ dan syukurnya lagi tadi belum kujelasin. Orang isi 5.000 ku isi 50. Oh, berarti kesalahan ngisi nih. Emang kesalahannya di aku, bukan kesalahan di bos. Oh, zaman orang masih jual pulsa gitu Ya, ya. emang waktu itu kan masih tren-trennya apa? Jadi orang isi 5.000, kayak isi 50 Kayak isi 50. Bahagia yang menerimanya coy.
bahagia yang menerima dan kada bayar berarti. Yang dibayar cuma nominal 5.000 tadi aja. Oh ya, oleh kan dia merasa kan isinya 5.000 Mas. Itu kan dibeli gila. Boro-boro dibeli orang ya karena datang lagi. Emang rata-rata nih hubungan pengusaha nih ya itu pelajaran ya pakai kita yang Ya. berusaha. Iya, Jadi betul, jangan jual lah dengan karyawan kayak itu kan. Ibaratkan ada kesalahan kayak itu tuh ya memang berarti harus bagus dulu nih di ya kayak ujar orang Di pemerintahan training tuh. ujung-ujung. Iya, didiklat lah gitu. Jangan sampai kesalahan itu. Diajarilah dulu ya. Iya. Iya. Jangan langsung begawi ya lo kok. Iya, karena Kan langsung begawi itu le. ada banyak ya yang sekali terima langsung dilepas gitu ada. Iya, ada tuh. Nah, jadi ketika karyawan salah ya jangan nyalahi karyawannya. Iya, jujur. Manajernya, supervisornya tuh dengan yang ampunnya sekalian tuh yang aneh-aneh. Ya. Sebujurnya itu emang bujur, kembali lagi dengan pemilik tokonya. Ya beda toko, beda perusahaan, beda cara. Sambil diminum. Sambil minum, nih kebetulan nih kopi gajah mungkur tadi. Kopi gajah ya. Tapi ada juga kopi apa? Kopi kayak kopi kapten segala macam-macam sekarang nama kopi itu lah. Macam-macam. Banyak orang kopi ini. Rokok macam-macam juga ini. Tapi yang agak lawas kopi ini kapal api bang. Kapal api memang Kapal api kalau mau jadi sponsor boleh. jos ya, kapal api memang Kapal api boleh lah. Kapal api boleh. sekian bulan di ponsel. Di konteran lah ya. Ya. Habis itu dapat gawian lagi di mana? Waktu itu hampir dari ponsel itu dapat di mukanya sebelum hypermart apa ngarannya Bari? Metos, Di muka Metos. Megaton Square. Ya, Megaton Square. Oh ya ini Lipo. Lipo. Ya, Lipo. Di bola. Jadi Bari dapat di situ. Dapatnya itu di jualan pinggir jalan kayak stand tuh. Nah. Oh, Nah, Stand gitulah. Bari itu jualan kayak jual kentang itu nah, kentang goreng. kayak rumah makan restoran gitu kah? Lain. Atau buat Stand. Oh, stand gitu ya? Buat Kayak ya bobot itu. Ya, Ya, bobot ya. kayak bot itu nah. oh, jualan itu. Jualan makanan pas saji lah pada intinya. Ya. Nah, jualan di situ kebetulan di belakangnya itu kan apa tadi? Megaton Square tuh. Apa tadi? Di belakang Metos. Ya, Metos. Yang di Dulu belakang. dulu Metos namanya. Metos, Dulu Metos sebelum Kalau dulu ngaranya Metos gitu. Mito. Metos. Lain mitos. Metos. Jadi Bari kan ngaranya Metos tuh. Aku berjualannya di muka Metos itu. Bukan Metos. Waktu itu hypermart itu hanya jadi lagi dibangun. Lagi iya. dibangun di situ loh. Setelah dibangun itu aku melamar ke belakang ke hypermartnya belum buka waktu itu, mataharinya pun belum buka. Bagaimana di hypermart sampai di situ langsung ke hypermart. Itu 2012 tuh masih 2012 lah. 2012 2013 lah kayaknya itu ya. 2012 lah. 2013-an berarti lah. 2013 lah. Oleh begawi di hypermart nih agak lawas lah. Ada sampai setahun. Udah sampai setahun. Karena gini, ketika hypermart tuh buka, nah aku nih belum kenal nih. Kalau boleh. anak koin ini belum kenal nih. Ternyata Ternyata jadi bawah. Itu mutlak hukumnya. Pajak sudah jadi bawahan. Memang jadi kayak aku tuh kayak melihat orang ini kayak sudah melihat nih sebelumnya kan. Tapi di mana gitu. Nah ternyata yang rancak minjam spidol ya kan ini kan. Dulu jadi merchandising ini mungkin salah. Iya. Iya kan. Tukang tulis-tulis ya boleh. Iya, benar. Bagus bener tulisan kamu lah. Hancur. Jadi mau ikam dulu melihat tulisan promo Ya, 50% tulisannya belajar segala macam 80% lah. Iya. Oh berarti ini. Tulisannya koin. Oh ini. Ngambil spidolnya di ruang personalia. Ya, benar. Sehari bisa sampai berapa spidol buat Iya. warna merah, hitam Itu gitu. bujur lah habis le. Ada di kantong Giga karena kan di luar kan. Nah itu kan tulisan KWD itu yang tahu bukanya kemana kan. Iya. Tapi biasanya pilihannya sudah habisnya tuh kemana kan dibuliki lagi kalau Dibuliki ada salah lagi, gila-gila. itu hypermart tuh dulu kodenya 484 kalau nggak salah. Ya, 484. 484. Jadi Dan waktu itu manajernya pun namanya Pak Oki. aku ingat karena aku personalis itu 8 hari. Oh, 8 hari. 8 hari. Kenapa 8 hari? Memang bukan tipeku begawi di belakang meja. Oh gitu lah. Ya. Jadi memang khusus orang lapangan gitu lah. Emang orang lapangan kayaknya tuh lebih senang sosialisasi lah lawan orang. Jadi mau kayak di bawah di belakang meja tuh ya Bersih lah. pumput tadi tuh. Jujur begaru burit kali ya lo. Karena duduk harus itu. Gamat begaru. Karena sudah terbiasa di lapangan disuruh dalam ruangan itu rasanya Aneh. Lain ya lain. Ya. terbatas lah ruang gerak kita nih ya lo. Jadi terakhir tuh kan pas hari aku ambil itu
hari itu tuh aku harus ngirim file bubuhan karyawan nih, ada ratusan orang lah tuh, kirim ke pusat kan. Ada satu itu tuh memang kutahan. Jadi yang kepala personalianya kan, kenapa ada dikirim gitu? Nggak Bu, saya berhenti aja Bu. Waktu itu Bulia kan kada salah. Iya, Kalau sanggup namanya juara. Bulia. Bulia lah. Nah, itu. Iya memang bukan gawian itu, memang gawian di retail ini memang pusing lah. Ya, apalagi sudah kelasnya personalia tuh, aku tuh ngelis gawian lah dari nomor 1 sampai nomor 15 misalnya. Ini harusnya jadi sehari nih. Ketika dikerjakan itu kan jadi sehari. Iya. Belum lagi kemurus segala karyawan tuh lah. Belum lagi urusan karyawan ya, kayak contohnya kayak Kohedi minta spidol aja. Minta Lagi kan bila baju turun ke anjir. bawah itu kan sebatas kayak personalia itu kan kayak istilahnya kalau kita di pemerintahan kayak bupati lah kan. Iya, polisinya punya Iya. aparat, polisinya karyawan lah. Turun lah ke bawah kan. Wah, jadi karyawan tuh Pak, ya gitu lah. Yang tadinya nah aja duduk sambil mana langsung sigar kan. langsung gila. Iya. Iya. Tapi mau di zaman aku tuh kalau aku datang lah melihat gitu begawi sarannya istirahat mulainya begawi kamu per aja ini. Kalau Bahari itu kan ada ngarannya, kebetulan Bahari kan di Gimana? di informasi itu ada ngarannya PM, visual merchandising. Oh, visualnya ada. PM. PM. Jadi waktu itu kan kebetulan dapatnya di situ loh. Jadi gawennya itu yang nulis. Ya, Nah, nulis itu yang jadi masalahnya waktu itu. Nulis itu tuh emang gawennya kita. Jadi semua barang yang ada di Permat itu dari yang semi sampai yang dipajang bermeter-meter di atas itu khusus promo, yang selain di print atau dicetak itu tulisan tangan. ya. Ya. Sama kayak Jarvis tadi, yang seharusnya itu jadi sehari itu bisa jadi seminggu. Asli Coba kan pikir, di raknya Permat itu kan ada cuma satu atau banyak kan. itu berapa ratus berapa ribu. Berarti sakit banget jadi budak korporatnya lah. Ada Korporat itu nih sebenarnya. tergantung sebenarnya, tergantung korporatnya. Amun korporatnya yang aneh memang, waduh, memang bujur-bujur slap jujur. Slap bahasa Inggris kan. Iya. Memang dasar bujur budak tuh bang. Amun tekanannya yang perusahaan memang bagus. Iya, secara Iya. manajemen bagus itu lah. Ya pasti bagus jadi. Income-nya kita bisa Iya. dapat. Gitu. Kadang bisa jual gaji mempengaruhi gitu nah. Kan kebanyakan Kayak apa bisa. tuh maksudnya tuh? Jadi kayak apa maksudnya? Namun gajinya bagus kan semangat nih. Eh, Yang ya mungkin bisa aja sebenarnya kan yang tugasnya memang sehari jadi tadi karena gajinya bagus kan semangat tuh sehari bisa jadi. Tapi karena mungkin pertimbangannya gajinya digaji cuma segini kan masa gawian harusnya seminggu tuh bisa jadi sehari kan gitu. nah itu kan berlaku di retail. Ya kan ini lagi disclaimer dulu. Nah, kalau masalah gaji, ini aku bahas itu dulu. Ya, boleh. Nah, kalau masalah gaji itu setiap wadah atau setiap bidang itu masing-masing. Dan Oh, itu beda-beda kayak gajinya beda-beda. lah. Jadi Tergantung sejujurnya pangkat penjabatan. Oh, gitu. kita nggak ada bahas itu lah. Gitu. Jadi kayak nih, jadi setiap perusahaan ataupun toko itu kan basic gaji beda-beda. Mungkin ada beberapa yang sama. Iya. Jadi sejujurnya kalau emang kita begawi tujuannya kita kan nyari duit nih. Ya. Tapi kan ada semata-mata cari duit. Ya. Kayak pengalaman bisa jual kok. Itulah yang utamanya. Jadi percuma kita begawi itu dengan gaji yang tinggi atau yang banyak lah. Itu menurutku pribadi lah. Ya. Begawi dengan gaji yang lumayan atau banyak, tapi kita kadang menjawai itu gawian atau kadang menyenangi itu pekerjaan atau gawian yang kita lakukan itu kadang sesuai dengan keahlian kita ataupun Ya. Hasilnya kadang passion kita. keadaan gitu. pesan kita gitu. Jadi Kadang itu mengganggu ya. mengganggu. Itu pasti, itu bagiku mengganggu benar. Jadi makanya diusahakan orang ini kan basic skill dan kemampuan beda-beda. Misalnya orang ini biasanya contoh nih kayak Bang Kris nih biasa di lapangan, Nah, suruh di dalam ruangan buntu. ujung-ujungnya Pak ini sudah pengunduran diri saya. Jadi kebanyakan kayak itu. Makanya Bisa resign ya lah. kebanyakan orang bagawi itu Ya. yang ada di kepalanya itu cuma mikir duit. Oh gajinya banyak ini. Sebujurnya itu tuh dan passion dan kemampuan dan keahliannya. Iya. Makanya usahakan bagawi itu sesuaikan dengan keahlian dan kemampuannya. Jadi hati senang gitu kalau gawe nyaman ya kalau kok. Masalahnya di situ. Jadi kebanyakan contoh lah kayak beberapa perusahaan, kita nggak sebut perusahaan lah, beberapa perusahaan. Jadi yang jadi masalah satu, karyawan ini banyak nih, banyak karyawan sudah banyak. Ternyata yang pegawai ini apa ngaranya itu tidak sesuai dan passion dan kemampuannya. Ya. Akhirnya paling lawas orang itu pegawai 1 sampai 2 tahun aja. Ini ampih.
Baru 1-2 tahun. Kamu juga yang jadi masalah utamanya satu. Makanya selalu ku ingatkan, begawilah sesuai dengan kebiasaan dan kemampuannya. Makanya misalnya kita nih, contoh kayak aku pribadi hobinya di mekanik nih, bengkel motor, ya udah kita jiwai di situ. Ya. Sepenuhnya di situ, Jadi jiwa dan raga. Gitu. emang seharusnya kayak itu diharuskan. Oleh kenapa? Kalau kita begawi tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita, itu percuma bagiku. Oleh kenapa? Kita begawinya tidak sungguh-sungguh, ada bujur-bujur. Ya, kalau misalkan gawian tuh ampun seorang kan ya karena gawiannya rusak. Ya. Nah kasihan juga bilangnya 4 orang nih. Udah 4 orang itu gawian jelek gitu kan, yang kasihan lagi yang punya usaha. ownernya biasa Itu pasti. Yang jadi masalah satu, itu jelas mutlak udah. Yang bermasalah pasti pemilik toko atau pemilik usahanya. Ya. Kedua, yang bersangkutan sudahlah begawi kada sesuai keinginan, otomatis kan jadi beban. Ya. Makanya kebanyakan orang begawi dengan gaji yang biasa-biasa aja, mungkin UMR, tapi sampai 5-10 tahun awet aja. Awet aja. Makanya kadang-kadang aku mikir loh kayak gini, kok ada orang begawi sampai 10-20 tahun. Padahal maaf lah, aku pikir-pikir gajinya pertama kali mungkinnya bagi saja. Pertama bahari dia kene-kene gajinya sekitar 1.500 sampai sekarang bisa 10-20 juta. Pikir sampai 10 tahun kada berpikir aku. Kalau bisa tahan gitu nah. Jadi ternyata lah setelah beberapa orang tuh hawak pada gitu. Kada mungkin anum ya lo tapi Udah 90 tahun. ya. Dan itu apa yang kutemui itu ada sekitar 3 orang lah. Yang pasti 3 orang. Jadi kenapa sampai bisa kayak itu kelawasnya yang begawi di perusahaan atau di wadah itu? 20 tahun deh itulah. Alasannya satu. Karena inya menjiwai gawain itu udah menyenangi pekerjaan itu. Jadi nyaman di situ. Nyaman di situ itu yang mulai aku tergerak. Jadi akhirnya walaupun gajinya istilah ajar orang halus atau sedikit, tapi nya menikmati itu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu lain beban lagi gasaninya. Iya. Tantangan dapatnya. Bagus Tantangan. Tuh. Jadi apa caranya tantangannya bisa dilewati dengan baik. Nah, agar jadi hasilnya sempurna. Supaya maksimal. Jadi yang jadi masalahnya satu, bilanya kada menjauhi ataupun kada ajar orang itu kada menekuni keahliannya, lain keahliannya. Iya. Yang jadi masalah satu, aduh, sudah uya sini lagi esok. Jadi bukan pekerjaan itu tuh kada sekedar jadi masalah loh kan. Ini sebujurnya emang gawean itu masalah. Tapi kan yang kita cari ini kan penyelesaiannya loh, apapun pekerjaan solusinya. Kan. Bagus orang nih. Jadi yang jadi masalahnya ini satu, kebetulan gawean ini kada sesuai dan keahlian kemampuannya, yang dipikirnya cuma duit aja di kepalanya, gajinya banyak. Jadi kok Aduh, ini lagi. Tapi kan dengan orang yang istilahnya menjiwai, gajinya kada sebanyak yang punya itu tadi. Nilai gawian pertama itu. Nilai gawian nih. Ini tantangan Allah. Biasa. Masuk lagi kau. Iya, bujur. Nah, jadi jiwailah suatu pekerjaan. Makanya kalau begawi itu tolong. Emang Spartan kita itu perlu duit, karena ada yang kada perlu duit. Tapi tolong jiwailah suatu pekerjaan. Tolong itulah, karena bila kau menjauhi suatu pekerjaan, hasil mengikuti. Nah, akhirnya. Jadi Emang bagus orang nih. bukan masalah apa, jangan memaksakan sesuatu yang lain daripada keahlian Ya, kita. kapasitasnya Itu yang gitu. ku minta. Misal ahli mesin nih lah, tiba-tiba memaksa memasang kabel kan. Jadi kabel plus ke minus konslet lah itu tadi Nah, lah. jadi sama Akhirnya aja yang orang. bisa habis 30.000 bisa jadi 500.000 ya Itu kalau pasti. Makanya ulangi lagi. Apapun gawean kita nikmati, syukuri. Jangan memandang waduh gawean ini cuma sekedar jaga toko, aduh gawean ini cuma sama bengkel, aduh gawean ini cuma sekian aja. Jangan berpikir kayak itulah. Tolong begawinya yang istilahnya sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Jadi walaupun hasilnya kada seberapa, tapi kita nikmati. Percuma kita gaji banyak, Berkah tapi kalau ya. jadi beban ataupun tekanan di hati itu kada bakalan ibarat kita pernikahan itu kada langgeng lah. Setumat itu karena maaf lah, kebanyakan orang bilangnya sudah kada begawi dari perusahaan B karena 2 bulan 3 bulan ambil pindah lagi ke perusahaan A, dari A ini pindah lagi ke Z karena, jadi itu banyak sudah terjadi di lapangan. Oleh kenapa? Karena yang digawinya itu kada sesuai dengan keahlian dan kada cocok lah. Ini berarti lebih kepada personal Ya. diri kan. Nah, jadi perlu memang kesadaran diri itu sebelum begawi, baik begawi sorangan atau 4 orang. Itu memang penting. Jadi harus punya kesadaran diri. Jadi kadang ya itu bisa kada sadar diri tuh Nare. Itu beda lagi. Dari gawian kan
Tiga lagi. Kalian kan sadar diri kayak janji-janji kan setelah Padahal kan terpilih, nih setelah terpilih kan ada dapatnya janjinya ya, kan. bisa kita jadi owner nih lah. Kita jadi Iya. owner, datang ujuk kan. Mang, minta gawian. Kita bari gawian kan. Sudah kita bari gawian nih. Mengeluh, wah, alihnya aja pulang. Nah, kesalah lagi kan. bukannya belajar lah bang ini kayak apa bang bukan Iya. belajar dulu kan dilihat dulu Iya, nih iya, iya. Makanya itu kan Mungkin aneh balik tuh. lagi ke awal tadi kada sesuai passion ya. Bisa juga tuh. Kada sesuai kan? kalian mungkin juga itu. Uyuh ada begawi jar. soal personalitinya kan gitu ya. Jadi kesadaran diri itu sebelum begawi penting. Nah bahkan juga dan yang kada kalah pentingnya juga nih jarak kayak bahasa abah kan gitu kan. Iya. Yang tidak kalah pentingnya juga Siap. tempat kerja yang nyaman. Iya. Yang nyaman itu dalam arti bukan nyaman makanan tuh nyaman. Iya. Tempat Suasananya kerjanya gitu nyaman, lah, suasana orangnya di sekitar Iya, nyaman. Ya, orang kalau di sekitar yang punya usaha, karyawan sesama karyawan gitu kan. Orang-orang harus dibangun tuh. Keluarganya tuh harus dibangun. Harus. Oleh kenyamanan suatu pekerjaan itu tempat bekerja. Iya. Itu yang utamanya. orang-orang Apapun yang itu. nyaman, yang boleh. Ini mun pada songong beratan apa? Maksudnya songong itu kada bayaranan. Apa kau gawian gue ini kan Malah saling sikut kan, sama karyawan saling sikut. Itu Aku coba masang baut 10 nih kan masuk. Hanya lubangnya baut 9 kan kan. Tanggung melo. Makanya penting tuh suasana pekerjaan juga, suasana tempat bekerja lah. Itu juga harus dijaga. Nah, setelah dari Hypermart, berarti kemana lagi kamu tuh? Kalau dari Permat tuh naik lagi ke atasnya. Kebetulan waktu itu Permat di bawah itu kan Permat, di atas itu Matahari. Itu matahari pantas lagi. dulu kan pindah. Ke Matahari Salajua. Wih, kuat ke matahari lah. Lain, maksudnya anu itu pegawainya. Kacau orang ini. Matahari department store gitu. Aku orang lokal deh. Ada bapak ya. Karena apa aneh-aneh orang tuh. Ada sama kayak orang apa ngarang itu. Duhe ya lo jangan. Itu bujur ada kejadian itu dulu. Ada kejadian. Ini kisah Jabang lah. Ya. Kisahnya. Jadi kan dulu ada pertemuan gitu lah antar sesama pemimpin seluruh dunia itu kan misalnya Jepang habis ini ada 3 negara misalnya Jepang terus ada misalnya Amerika ada orang Indonesia. Jadi orang Jepang lawan orang Amerika tadi bingung. Hebat caranya orang Indonesia tuh caranya. Kenapa hebat ya? Orang Indonesia tuh belanja ke matahari aja. Bingung orang tadi itu. Di mana matahari? Ternyata bujur memang matahari pas. Sekali banyak datang ke sini kan misalnya kayak studi banding tadi kan datang. Ya memang ada toko matahari itu. Nah, itu kerennya aja yang dikira sampai ternyata buat Amerika lawan Jepang dari memikirkan sampai situ tuh. Itu memang kejadian tuh ada. Aku memang orang Indonesia nih bicara macam-macam. perempuan Mahalabion ya. Ada memang muncul tuh. Paku dimakan. Iya, Aku dimakan kan. Itu memang luar biasa. Berarti naik. Pak, berarti pindah pegawai ke Matahari. Matahari. Kan hanya memang beda kan, Hypermart pindah Matahari itu beda. Ya, Pindah ke Matahari lawas jadi Matahari lah. cuman beberapa bulan. Beberapa bulan. Habis dari situ, Tunggu dulu, di Matahari tadi gawainya sama kayak di Permat tadi. Tukang tulis lagi. Ada kalau di Matahari itu gawainya bedanya kita siapa yang jual suka ke Matahari melihati motor dipajang ada patungnya dipasang mohon maaf nih kancutnya bajunya nah itu kayaknya PM Bari dipasang selawarnya dipasang itu kan ngaranya barang dagangan display lah, display. iya display jadi PM-nya itu gaweannya itu. Jadi bukan ikam tuh. Ke Matahari melihat ada nang kayak ada pas pasang air aja nih. hari kada itu Bari ya loh Lanjutnya misalnya harus di belakang jadi tak buka ya lah. yang jadi masalah itu kan Bari kan ngaranya barang display atau pajangan itu kan dicari yang bagus tuh nah dia udah yang utama kan mereknya keluar tuh Iya. yang jadi masalah di situ Merek tuh sebujurnya harusnya disimpan gitu ya. harus dikeluarkan. Tempo hari itu aku kadang ngerti itu. Ada yang kadang ngerti kurangnya informasi. Kalau disampaikan itulah bahwa harusnya merek itu dikeluarin. Ya mungkin kurang lebih kayak itulah. Kurang diajari tadi karena langsung di lapas juga itu. Berarti itu sedikit itu juga tuh harus tutup benar tuh. Jadi karyawan tuh harus diajari gitu supaya bisa. Karena menyam bisa ya gawean buan bos kan lancar. Jujur bonus cepat cair kan. Karena ujung tombak usaha ini kan Karyawan itu sales soal itu ujung tombak. Selesai dari Matahari itu tadi. Lanjut nih lah. Selesai Matahari tadi.
Ya kumpul kita bertiga nih tadi di bandara. Itu pada intinya. Kumpul di bandara lah. berarti kalau Sabda pernah tuh lah hitungan nyar keluar. Kan income dulu kalau masuk bandara dulu. Iya. Gawe di Iya enggak? ya income dulu tuh beberapa sebulan kah? Kada dulu seminggu aja. Oh, sekitar seminggu lah. Seminggu. Hanya Masih orang training masuk tuh, di- masih di bandara, masih training. Iya, training. Jadi di bandara kayaknya yang agak lawas ya kita. Agak lawas. Aku di bandara tuh kayaknya 2 tahunan. Ada yang sampai 2 tahunan tapi hampir 2 tahun. Bila kalau 2 tahunan terus nasib ini berapa tahun sama aja lah, lebih sedikit. Kan maksudnya keluar dulu. Keluar dulu lah. Ya. Kan dulu ini hanya Keluar aku. ini mulai, Itu saking pintarnya keluar lo. aku dulu kayak kamu dulu keluar. Kamu saya Kamu dulu aku terakhir kayaknya. itu terakhir lah. Iya, aku tuh itu barengannya Desis, barengan Desis. Iya, keluar itu Ayu. barengan Desis. Ayu tuh iya Ayu masih bertahan waktu itu. Ya. Sampai sesuatu anak keluar ya. Yang- oke. Leloni Leloni dulu keluar duluan keluar Itu keluar dulu. Biasalah ada ini kan. yang bertahan di situ kawan kita tuh cuma satu yang aku tahu. Siapa lah? Amin. Amin. Anak masnya Pak Thomas. Dulu tuh Pak Thomas tuh manajernya lah, menurut saya. Iya. Manajernya dulu. Siapa aja lagi budak korporat. Oh, jadi kita tuh gabung gitu ya. Tergabung di situ. Karena memang bakalnya kalau di bandara tuh kita pegawai di bandara lah. Hah? Gengsinya tinggi memang. Waktu itu. Egonya naik gitu tuh. Pegawai banknya lewat. Keren, pegawai lewat bank. lah. Karena dulu nih, karena dulu. Ingat kada bahari kita pegawai di bandara liburnya itu berapa? Sebulan. Sebulan satu kali. Satu kan 2 kali kan? Sebulan itu kinjong. Libur tuh ada Pernah libur bahari itu sekali. sebulan tuh libur sekali dan bajunya teh cicak hitam putih. Itu masih ingat tuh aku loh. Magang. Tapi kan mau itu biasa kita libur tuh le. Kenapa? Iya. Karena kan ada lounge gratis kan dari Garuda. Ini kebongkar nih ketua nih. Kan sekarangnya orang masih muda gitu kan. Iya. Keuangan belum stabil. Karena takut waktu di bandara ini belum ada yang isi pasangan masih single pertama kita masih lah. Iya sudah. Iya sudah. Aku belum waktu itu masih belum menikah lah. Hampir anak menikah gitu. Ya, on proses lah dengan. Kamu lontar sini aja sudah pacaran loh. Waktu itu kan masih pendekatan. Jadi ibaratnya itu kan pacaran. Oh, iya. Ulan kan sama sudah lawan hari ini. Jadi memang awet ya kita nih Awet, laki-laki setia kita nih. Ya menemani dari nol. Awet. Memang dari nol proses Dari kita nol kayak dari sampai nol. bisa kayak ini kan. Bisa ya, kayak ini kan. Puji Tuhan alhamdulillah ya. Iya kan. Oh Hedi jadi Iya. sukses sampai sekarang kan. Iya. Alhamdulillah ada sedikit lah ya Allah. Sekarang ini udah kayaknya anak bisnis properti lagi. Maunya kalau emang ada rezeki ya kita buka. Nah ini lah yang terbaru nih infonya aku udah dengar juga lah. Jadi di Palangkaraya ini kena yang pertama nih ada penyewaan jet pribadi. Ini orangnya kita. Amin. Amin lah benar. Ya kok amin kan aja sih. Hah? Pikir aja jet pribadi sekali parkir tuh Ini kira-kira pakai rambut enak manjang haji sampai. kita kan tahu ya lo. Ini kok ini diam-diam dia banyak bisnisnya. Anu pengalaman pegawai di bandara kan. Itulah makanya kan kemarin tuh kulihat kan seringnya posting. Ini harus pakai rambut ya loh. Mantap nih orang nih. Makanya nih ini seharusnya jadi motivator orang nih. Maunya tapi sayang kemampuan nggak ada. Oh kan bisa jalan bertahap. Nah, makanya tadi kan kayak perkesannya dari kampung ke kota sampai bisa sukses ini kan bisa itu Tapi memotivasi kalau orang. kayak jet tadi ngawur juga lah. Ya, tapi mudah-mudahan kesampaiannya kalau perketan itu kan doa. Aminkanlah dulu ya lo. Makanya itu dari dulu kan bayangin aja mimpi aja ini kan kayak orang tuh beli kampung dulu cari modal. Mimpi jadi pelanggan di rumah, di mobil sudah kan berapa biji mobil kan. Nah, kayak kita bertiga ini kan usahain jauh-jauh tariknya tuh harus jauh-jauh dari kampung gitu. Ya. Melihat kehidupan kita bertiga di bandara. siapa yang tahu gitu kan. Iya, makanya itu siapa yang tahu, Pak. Zaman di bandara tuh kan motor gua kan Shogun. Oh, sama nih maaf nih, nyangkut sedikit ngalamin. Ingat kada Ariel Noah nih? Sama motornya. Ampun pegawai bilang tapi memang pegawai di bandara ini tadi mungkin kenapa bisa agak lawas di situ ya karena memang passionnya itu di situ. Privilege-nya juga lumayan kan. Ya, kalau untuk gengsinya privilege. tinggi. Keren lah. Nah, jadi pegawai di bandara nih perlu pintar. Ya, itu kalau bisa. Itu. Jadi makanya hubungan bandingannya lah bila lulus sekolah ya sebisa mungkin lulusnya tuh bagus nilai Ya. lulus
ya nilainya bagus, bahasa Inggris kan Bahasa mulai Inggris lebih bahasa Inggrisnya bisa ya lah. dibaiki sedikit lah gitu kan. Ya. Amun kan bisa bahasa Inggris kan naik pesawat Garuda tuh ditolak tuh kan. Ngerti kan nih. Ayo mari kan dilempar ya manifest tuh. Stupid. Itu tuh gara-garanya jadi diajari lah gitu. Ya minimal walaupun tidak lancar minimal bisa lah itu kan. Itu lah aku yang mendorong itu. Hendak kan mau terbang pilotnya. Gara-gara Pilot tuh ada mau menerima manifest tuh. ini kada bisa menjelaskan Berapa berapa persen? persen ya, dia takunnya kami persen. Habis itu beratnya berapa ini sama Iya, iya, jawab. iya, iya. Kan dijawab. Jadi aku lah disuruhnya. Aku ini kan lagi sibuk nih. Mana ketekin kan. Ketik. Boleh kayu nih. Emaknya kayak anak nangis. Ya lah, bantuin Bang. Kenapa Joko? Ini hatinya. Dilemparnya manifest. Kok bisa? Jadi naik aku tuh akhirnya Mengganti Ayu tadi. naik jadi kan habis itu pramugarinya kan tua bijak lah kan sudah ini kan si mas ya sabar pas lah ini ya mungkin lah itu lagi ini dan ya segala macam ya cukup jelas ya kan saya ini hanya mau tuh bakalah kan namanya pilot Garuda kan biasa bule loh jadinya kata lancar bahasa Indonesia dulu tuh nah kalau yang pramugarinya nyaman orang kita Indonesia tuh yang paham jadi habis dari situ turun aku jelasin akhirnya mau lah terbang tuh nah tapi di situ ada juga aku kan dapat nasi kotakan lagi kan yang bagusnya tuh aku semenjak di Garuda tuh hanya tahu namanya itu omelet di kampungku itu minta lu bedadar Sama. Dan aku hanya dan jujur kenapa aku langsung ngap di situ. omelet Bukan masalah omeletnya juga. Pertama itu, kedua hanya tahu ku bahin talu itu sepermatang. iya begitu Biasa di kampung ngomong kada hangit bawahnya kada gampang. habis itu lagi jus yang biasa disajikan di VIP kan nah itu buah pita soalnya lah turun aku tuh membawa buah pita kan oleh bisa membisai tadi tuh membisai pilot itu tadi jadi dapat omelet aku kan habis itu yang apa omelet habis itu ada apa yang daging basaya tuh Macam kan dulu kan. ya omelet habis itu ya daging basaya tuh yang kayak Ya. anu tuh nah dapat lagi anu tadi jus buah pita jus jambu biasa yang banyak tuh saya tuh beli kan nah tenang kan sudah pikiran nih habis itu hanya hormat kan Dada. Garuda kan dada. kalau Garuda harus hanya langsung itu pepanas Memang maskapai, nah ini makasih ya Garuda ya. Maskapai yang memang sedikit banyak membantu kami bertiga. Ya. Urusan perut Secara tuh kada langsung kan. Garuda sih ya. Syukurlah dengan kondisi waktu itulah dan kondisi waktu itu emang jujur sangat membantu banget. Dulu Pertama masih Pak Bayu, Panas sekali lah. Pak Bayu kayak siapa? Pak Bayu apa siapa ngarang itu? Dulu ada ingat aku tuh. paling dulu itu kalau di Garuda tuh Mona Ya, Ya, Mbak Mona Mona. masih ini. Kalau Mbak Mona nonton ya, ini Mbak Mona ini konten kreator di Facebook ya. oh Konten siap, siap, siap. konten soal penerbangan ya bagus itu. Mbak Mona lo. jadi memang lah bahasa Inggris tuh kadang lah aduh Jadilah kacau selesai di bandara tuh lah. Nah, kan selesai bandara tuh lah, kembali lagi aku ke Jawa. Aku mulai kehidupan di sana kan. Nah, lost contact nih kita nih. Nah, itu juga kita setelah pertama kayak aku lah walaupun sama-sama kita harus kontak dalam artian Lost contact juga kan lah. kontak karena aku sibuk di bank dulu habis di Lagi bank tuh pegawai akhirnya di lah, project kita. lain di proyek-proyek Nah, WD selesai di bandara tuh terus kemana kamu di situ? buka bengkelnya ada buka bengkel sekolah kalau awalnya itu 4 orang tuh bengkel. oh bengkel lalu lah akhirnya buka di situ lah yang di kampus tuh Ya 4 orang dulu 2 kali. Pertama di jalan Gembos. Pertama kedua itu jalan Gembos juga 4 orang. 4 orang situ juga. 4 orang dulu masa ya lalu sudah tuh le karena aku 4 juga dulu ke situ Terus kamu pas bukan punya kah? iya rancak aku datang orangnya yang hanyar dari Banjar yang paling di Banjar tuh Itu sudah berapa tahun aku berarti ya hanya boleh COVID kan, COVID. Iya. Ini aneh nih mau komen kes nih, jangan aneh-aneh lah. Ini COVID, gara-gara COVID banyak orang bangkrut tau. Kacau nih. ikam jadi budak korporat di mamai orang terus karena covid lah kan ada capai target lo Karena itu belum tuh. yang Nah. bisa belum boleh Pas boleh tuh. Kadek target tuh memang ngalih capeknya ngalih. Hadang bebuhan pasat pol itu kan masuk Palangka nih orang memang masuk Palangka masuk ke daerah Kalteng iya kan area aku tuh Kepuas Banjar Kapuas Banjar lah ya kan banyak ke Kapuas sampai Pulang Pisau nih nah masuk Kalteng nih yang ngalih benar oh kalau aku nyaman tuh lah ya pulang bulik lah ya sebujurnya kada dipersulit Bang pada intinya.
sebujurnya pun jangan ada beda di situ karena Ya, oleh memang. tugas benar Karena Bisa tugas di- dan tanggung jawab memang. Ya terima kasih juga. ada bukannya apa ya setiap orang kan besi tugasnya masing-masing loh. Tugas Kayak dan polisi yang mohon maaf masing-masing. contoh nih orang tabrakan nih teng bujur polisi juga ada mau ngurus kebetulan itu gaweannya tugasnya pun ada guring pikir malam-malam baik guring ya lah. nah istilah kasarnya Makanya itu ada kami kan di otomat play menagur ibu buan adik-adik nih. Jangan tapi nang pelajuan tuh nah. Ini kan hubungan mekanik motor juga lah kayak KWD nih, pemilik bengkel tidak menganjurkan kan memang. tidak menganjurkan. tidak memanjurkan Apalagi cenah bisa betakun gini lah kadang tuh lah anu cenah motor ini kan matic nih. Kita tahu kan kapasitas motor matic kan. Ya. Ya upgrade supaya cepat kayak apa aja. Main kirian, main kananan, mana bisa. Yang namanya main kanan tuh apa tuh? ini nih kokoh yang lebih paham. Jadi yang namanya motor matic dimodif seberapa ya, gitu-gitu aja lajunya. Memang dari pabrikan kecepatannya tuh sudah Iya, karena sudah dibatasi mungkin di sudah situ. di limit ya. Kalau di maksimal pun ya bisa kejadian pecah bloknya lah apa segala macam Crankcase gitu segala crankcase karena dipakai harian yang sebenarnya kalau memang untuk balap itu ya cuma dipakai untuk balapan dipakai harian. Ya. Akhirnya orang bengkel kadang bisa disalahi kan hal gitu. Kalau bisa masangnya lah gitu. Padahal Sejujurnya- buan ikem nemu kelakuan. jujur nah ini yang harus dilurusin nih ini nih Kenapa kok? yang jengkelnya pun nih jengkel dalam artian kadar hajinya itu di sini ini motor nih udah lah kada usah bahas metik-metiknya lah. Sama kayak jar abang Ulani tadi kalau motor gasan contoh gasan balap lah Balap, otomatis susah kan balap, di ya. sirkuit polo mainnya tolonglah bila hendak main motor mula motor balap lah pada intinya tolonglah ada motor lain jadi motor balap khusus di Khusus sirkuit balap. motor yang satu harus normal Iya. jadi minimal kalau hendak mula motor harus ada dua motor satu motor yang normal atau waras standar pabrikan lah yang bisa dipakai hari-hari normal standar STD nih apapun itulah mereknya yang satu ini terserah anda dioprek anda dihancur anda di spek balap bodo amat istilah kasarnya kayak itu jadi yang kasus yang terjadi di wadah aku nih satu Banyak juga ada juga kejadian. kasusnya ini satu yang kebenci nih Apa? jadi satu motor nih Nah, ini anda satu motor ini udah jadi motor balap bisa gasan ke sekolah satu motor ini tadi satu motor ini gasan ke pasar satu motor ini gasan pacaran gasan ke sekolah gasan beli kampung gasan balapan jadi gua Anaknya tuh motor tuh anu kayak multi talenta itu multifungsi lah maksudnya super power. super power. Sampai bisa. akhirnya ceket lah. Jadi tolong lah jadi gasan kusumen-kusumennya kita kalau anda belah motor balap bisa tapi usahakan motor itu dibedakan satu motor gasan harian motor yang normal yang standar satunya gasan Nah, balapan itu lah. boleh Nah, itu tuh dengar itu dari Nah, komedi tuh. jadi tolong Tuh, dengerin. bila motor yang gasan balap jangan dipakai harian sedangkan MotoGP aja kan mungkin lah bisa Iya. MotoGP gasan ke pasar lu jangan kulitan Rossi lah istilah kasar Pawang Nggak mari bujur. mungkin Bol crankcase. Nah, ini masuk ke yang lebih berisik lagi ya. Jadi yang paling banyak masalah di situ jujur. Itu yang paling istilahnya bermasalah saat ini. Jadi dipasang pun part racing sesuai kemauannya. Itu kada bakalan awet. Oleh kenapa? Kada sesuai fungsinya. Sedangkan motor racing itu mainnya cuma di sirkuit. Itu pun istilahnya berapa putaran lah pada Karena intinya. kayak gitu lah. Ada ininya lah ya berarti ada sekali berapa putaran gitu. Itu kan. Ganti ini berapa putaran ganti itu. gitu. Ya, itu untuk kondisi normal membuat pembalap. Yang jadi masalah konsumennya ini kebanyakan nih. Ini nih masalah nih bocil-bocil nih. YouTube kan. Bocil-bocil. Jadi maunya motor nih serba bisa. Dipakai pacaran, dipakai sekolah, dipakai balik kampung. Tony Stark kan bingung. Iron Man tuh nah bingung. Jadi karena jadi masalah, ya mohon maaf kalau nya kada mampu beli motor balap janganlah. Udah main luaran contohnya kenapa aku selalu tekankan. Misalnya hendak modif ya modif luaran. Contoh nih kayak aksesoris ganti warna kah misalkan kalau memang itu pun harus ada izin harus merubah pasang stiker kah Ya. pasang lampu kah atau aksesoris lain sebagainya macamnya kah itu Ion, tapi yang tetap yang bagus standar dipandang segala macam tetap standar nasional. ya tetap harus sesuai standar Biar kena razia kan. jadi Karena itulah kan pasang aneh-aneh gitu. Bengkelnya bang yang masangi gitu. Padahal ke polisi kayak itu kan. itu jadi masalah kan ya itu jadi itu digaris bawahi lah jadi minta tolong satu motor harian itu dipakai gasan harian Harian, betul. motor balap itu Khusus dipakai balap. khusus balapan Entah itu 2 tahun sekali kak lah. terserah lah pada intinya kayak itu loh
jangan disamakan. Tolonglah motor balap ya gasan balap, motor standar ya gasan standar. Tuh, Jangan dengar ya, ding-ding tuh. ini motor balap, ini gasan ke pasar, itu gasan pacaran, itu gasan sekolah, hancur tuh motor. Jadi kan untuk peruntukannya. Iya. WD lagi nih. Ini kan masuk ke otomotifnya nih. Ya. Motor yang disarankan adalah nih motor pakai bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Tapi anak-anak kan tidak boleh bawa motor kan. Ya. Tidak boleh. Boleh, pokoknya yang sudah 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas lah ya. 17 tahun atau 18 tahun ke atas gitu. Iya. Adalah bagusnya nih motor merek ini, tipe ini gitu. Ada nggak lah kira-kira tuh yang seperti itu tuh? Yang bagusnya nih bagus min plusnya atau memang bagusnya semua kan? Ya kalau menurut kayak di rekomendasi motor lah. Rekomendasi motor. Disebut merek lah, iklan kan Le. Ya. Lah di Gitu lah. Gitu lah. Salah satu rekomendasi dari kita itu dari merek A lah ya kalau merek A lah ya. ya merek keluaran terbaru di CC160 mungkin tahulah ya lo. Itu kita rekomendasi pertama dari segi CC itu sudah 160 Mumpuni lah ya. mumpuni dari CC160 otomatis dari torsi tenaga lain sebagainya macam sudah bagus, Lumayan lah. sudah lumayan bagus. Terus untuk merek inisial Y rekomendasi itu khusus untuk motor 155 atas. Yang berok tuh kan. Ya Berok. ya salah satu. Tapi itu bermasalah banyak di ini. Konflet. Oh ya di masalah kode 12 Banyak. Ada kodenya tuh. Pokoknya konflet. Konflet. Dikit-dikit konflet, dikit-dikit Itu konflet. di game pertama tapi game kedua itu sudah Sudah baik lah, Pak, lah. sudah bagus. Perbaikan lah ya. Sampai yang terakhir di game ketiga yang versi terbaru itu sudah bagus. Jadi ada motor H, ada motor Y. Nah itu rekomendasi. Ya. Dua itu aja kan? Ada satu yang lebih bagus Ada. dan itu di saking bagusnya bengkelnya tutup. Saking bagusnya dan itu Itu fakta. disclaimer lah, itu fakta loh. Inisial apa? Inisial S. S. Oh, untuk motor harian tadi ya. Untuk motor harian, motor balap itu bisa. Itu bagus. Dan di balap pun sekarang di banned. Di mana? Karena saking bagusnya memang. Saking overpowernya tadi. Overpower. Memang sering menang di GP itu Iya, karena, motor S tuh. Bang. memang bahannya itu pertama memang bahan Bagus, berkualitas. bagus, ya kan. Harganya ya namanya barang bagus berkualitas pasti mahal kan. Ya. Tetapi itu bisa buat dipakai 10 tahun. Jangka panjang lah biasa. Panjang. Ganti Sampai anak cucu itu ya. masih ada itu. Disclaimer dulu nih. Pemakaian yang normal. Apapun motornya kalau pemakaiannya abnormal, mohon maaf nih. Tetap cekit Tetap juga. hancur. Oli 2 tahun kita ganti. Kebanyakan iklannya lo, oli cuman marketing. Akhirnya ceket ya lo. Baik Habis kan. baik nokar sebelah aja daripada ganti oli. Ya. Tapi bagus kok. Nah, Kalau itu- bisa banyak orang-orang yang tadi bisa ganti oli tadi tuh. Cepat sugih kok kawan. Jangan lah kasihan ya. Setiap hari ganti blok kan, setiap hari ganti blok. Motor tadi ya, motor rekomendasi untuk ya motor pertama lah gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kan dari merek nih. Nah, kalau misalkan dari biaya spare part dan segala macam kemudahan mendapatkan, nah itu rekomendasinya yang mana tuh? Kan tadi dari 3 nih. Jadi kita persempit lagi nih dari spare partnya yang mudah dan ya katakanlah ekonomis lah gitu. Murah. Murah tergantung maaf jenis motor dan cc nya mungkin serinya. Kalau CC 150-an Pak? 150 itu untuk pribadi lah. Kalau untuk umum kurang, apakah masih rekomendasi atau memang bagus kurang. Jadi untuk cc 150 kalau aku pribadi mesti bertahan di merek Y. Iya. Satu, walaupun mesinnya tidak berubah signifikan, tapi untuk penggantian part dan suku cadang itu mudah dicari dan harganya Masih terjangkau lah tergolong untuk duit kita terjangkau lah. Indonesia gitu ya. Kalau untuk merek A, untuk saat ini, kalau tempo hari, bahari maksudnya, untuk merek H ini terkenal dengan desainnya bagus, spare partnya murah. Tapi setelah beberapa tahun belakangan ini, kelihatannya merek H ini Jadi transformer tuh lah. ada itu maksudnya Apa tuh kok? makin maju, makin ke depannya Iya. merek H ini yang kurasa lah mungkin perasaanku atau penonton ada yang merasa dan ada motornya di rumah. Satu untuk mereka, satu untuk buat
spare part dan suku cadang ya, itu sekarang agak susah. Kedua, mahal. Udah mulai Apalagi yang jengkel ini maaf, beda warna beda harga. Jujur. Oh, ada ininya juga lah. Kadang di Beda situ. bos. Berarti catnya beda. Beda. Jadi setiap warna motor itu jangan disamakan. Nah, orang dari pabrik hanya pun ngerti itu. Walaupun Dop dengan glossy beda. apalagi ini maaf nih warna putih dan merah tuh sangat lumayan beda harga. Untuk harga lah. Walaupun motornya sama merek sama cc, Iya. tapi beda warna itu beda harga loh. Warna motornya gitu Warna ya. motornya Iya. walaupun sama Beda di cat sih beda biasa tuh di kalau cat. kualitas cat tuh ya. entah dari catnya kah atau dari apa mungkin kurang. Perhitungan banyak sana lah ya. Mungkin itulah pabriknya lah ya. mungkin. Tapi pada intinya merek H itu beda warna, harganya beda. Pada intinya itulah. Kan tadi dua perbandingan antara merek H dan Y. Nah, Nah, kita persempit lagi nih. Kalau Koko Edi ini rekomendasinya apa yang paling pas untuk pribadi atau untuk umum? untuk Harian gitu kan. untuk harian? Untuk umum, untuk pribadi kan Umum. Kalau pribadi untuk pribadi lah, untuk saat ini tetap dua brand itu tadi. Tapi lebih kutekankan lebih ke mereknya. Pertama pribadi, ya. untuk pribadi, untuk mereknya. Satu harga jualnya masih lumayan. ya. Kedua desain dan kualitas itu lumayan bagus. Pertama ya mohon maaf dari part dan suku cadang. Pertama gampang carinya, harganya masih Masuk akal. masuk terjangkau lah. Karena Yamaha mereknya tadi itu part dan suku cadangnya tidak sesusah merek walaupun tidak semua item, tapi ada beberapa item yang Oke, berarti Intinya kalau- mudah lah untuk udah kalau didapat tuh lah. mereknya itu jarang susah atau ngalih mendapatkannya itu. Oh, ya, lebih sip lah ini untuk dari kacamata mekanik lah ya. Kacamata orang bengkel. Kalau untuk umum, Kalau untuk umum tetap dua item. nah, Tetap tadi- dua item dan jadi merek dua A itu dan lah ya. merek A. Ya, dua itu. Nah, itu tuh perbandingannya untuk cari motor, nukar motor, cari yang merek Y atau H. Kenapa? Alasannya dua itu. Kenapa mereknya selalu kutinggal? Pada istilahnya tadi aku sampaikan ke mungkin. Pertama yang jadi masalah harga pasarnya itu. Jatuh Jatuh. setelah Kalau bahas masalah kualitas, harga secondnya ya maksudnya. Kualitas bolehnya bagus. kalau kualitas jauh menurutku pribadi itu lebih bagus mereknya. Tapi untuk apa desain Iya. Ya kurang diminati lah kalau Kurang untuk wilayah diminati. Indonesia. Kecuali ada lah ya. Satu yang paling penting di minat itu. Ya semuanya dulu. Es Tahu gambut. Tahu gimana arahnya ke situ ya? itu Es itu lah. gambut. Jadi mulai keempat naik motor yang punya tuh antara dua aja. apa? Ada rumah sakit kuburan. Itu jadi turuti lah, jangan dituruti lah. Kamu kan rumah sakit kuburan. Jadi remnya nih kadang mau kadang-kadang kan. Mak, Ada kan aku bawa kepala kalau. Untuk bulik nih, jam sekian yo, mau subuh. Kan bedanya kan 1 jam loh Palangkalon Banjarmasin. Jadinya pasangi lampu lah. Jadi dipasangi lampu. Bawa aja, dipasangkan lampu. Memang lampu tuh tarang banget. Jadi thank you lah ya. Dulu tadi bagus tadi. Mantap lah pokoknya lah. Mantap kayaknya perhatian lawan Pokoknya luar biasa lah. Nah itulah ya. Jadi dari segi pemilihan motor tadi untuk motor pertama itu tadi ya bisa didengarkan lah. Nah kemudian untuk apa ya, misalkan tips merawat motor nih supaya awet, nah itu seperti apa sih? jadi untuk merawat motor mungkin Abang Ulah bisa mengambil Lebih ke Koko aja kan Koko lebih ahli. Paham lah ya, lebih Sama lah. berbulan di situ. Jadi- Amun lah nilainya motor tapi lebih ke modif. ya, emang beda passion maksudnya. Iya. Emang sama pecinta motor, tapi kan beda tujuan. Itu beda ya. Itu lebih paham Sama Koko itu. otomotif tapi jurusannya beda tuh. Beda. Iya. Nah, tips dan trik untuk merawat motor supaya awet tuh. Supaya awet Untuk kok. semua jenis lah. Ya, Untuk semua jenis motor tanpa coba. Untuk motor apapun jenisnya. Satu yang paling bermasalah untuk penggantian oli. Nah itu. Ini nih yang penting nih, yang paling utama pembahasan ini nih, satu oli. Apapun olinya itu bagus. Tapi kalau yang dianjurkan oleh si brand, merek H, merek E, merek S, apapun itu.
Apakah olinya nggak jadi masalah? Yang penting tolong ganti olinya sesuai pemakaian. Ya. Contoh nih, motor pada bukan umumnya rutin ya, bukan rutin tapi sesuai pemakaian. sesuai pemakaian. Kebanyakan si konsumen ini tahu pakai mengikuti tanggal atau bulan. Nah, kesalahannya di situ nih, bukan kurangnya perawatan, tapi kekurang pengetahuan Informasi tadi ya. Nah, ini yang penting nih. Jadi motor itu emang wajib ganti oli 1 bulan sekali, tapi untuk kelasnya ASN dengan pegawai kantoran Setiap hari dipakai gitu lah. maksudnya motor harian contoh nih dari situ aja lah gitu. pada intinya kada perjalanan jauh lah, rumah, kantor, pasar, jalan-jalan berjalan dalam kota, itu bisa diganti oli sebulan sekali, mengikuti tanggal gajian ataupun sesuai dapat duitnya kapan itu bisa sebulan sekali. Hati. Kalau untuk pemakaian harian, contoh nih, kena motornya diam bila orangnya guring, itu kada bisa bos, kada bisa, itu hancur tuh motor. Bila orangnya hanya motornya diam, bila orangnya guring ya. Iya, itu perlu diingat, itu disclaimer lah. Iya. Itu masalah utama di sini nih. Warung muka situ kan ya, kebanyakan contoh yang kada bisa sebulan sekali ganti oli ini, kebanyakan itu kita contoh sederhana lah, yang umum kayak bang keliling, tahu kan? Itu kada bisa bos ganti sebulan sekali, remuk tuh motor. Walaupun keluar dealer remuk tuh motor. Jadi jalan terus mulai terus loh. Jadi kayak nanya berhenti itu cuma beberapa menit. Kampung nangali ditagih. Nah, dan perjalanannya pun itu mohon maaf tuh. Spacing loh. Jauh loh perjalanannya. Itu sehari itu kadang mungkin cuma 20 kilo. Itu ratusan kilo loh sehari kadang-kadang. Kantor di Palangka mendatangi yang di Tangkiling, di Kasongan. Itu pasti. Oleh ada beberapa langganan kita, itu kejadiannya real loh. Bukan bang keliling tadi. Bang keliling itu tadi. Jadi itu kejadiannya real. Jadi kita anjurkan kepada si bang kelilingnya itu dengan bosnya lah berhenti. Kalau karyawan itu yang mohon maafnya kada perlu tahu itu. Minta saran dari kita. Jadi motor ini, bang ini motor baru, untuk perawatannya bagaimana? Itulah aku jelasin darinya. Ini motor dipakai tiap hari, dipakai. Kapan motornya istirahat? Setelah orangnya pulang dan tidur. Itulah baru motor itu istirahat. Jadi kita anjurkan motor itu maksimal itu paling lama. Maksimal paling lama itu 2 minggu. Maksimal 2 minggu pemakaian. Itu paling lama. Hitung kilometernya lah ya. Padahal ganti oli murah kok lah daripada ganti blok. itu pasti. Jadi misalkan istilahnya itu, misalkan bang keliling itu di dalam kota. Kalau keluar kota itu seminggu sekali wajib. Seminggu sekali. Karena perjalanannya bila keluar kota itu nggak mungkin lagi, kadang mungkin lagi. Perjalanannya cuma 10-20 kilo, itu ratusan kilo. Sedangkan dari sini ke ini yang kejadiannya ini dari kotanya kita nih Palangka tuh pulang pisau tuh. Itu dari sini ke sana anggap adalah 100 kilo. Terus sampai 50 kilo. Berapa kilo ya? Sekitar anggap 50 kilo lah. Itu PP-nya sudah 100 kilo. Kali 10 hari aja itu sudah. Jadi itu untuk ganti oli. Jadi ganti oli itu menyesuaikan pemakaian. Kalau untuk mahasiswa nih kebanyakan nih mahasiswa-mahasiswi yang kadang ngerti, terutama gasan yang binian lah, untuk yang cewek maksudnya. Bila pemakaiannya di dalam kota, aktivitasnya jarang, itu bisa sebulan sekali. Ini kebanyakan nih mahasiswi maksudnya. Kada terkecuali juga mahasiswa. Oleh belum tentu latihan ngerti gitu kan. Kebanyakan binian gitu. Kebanyakan binian. Jadi kalau binian ini ganti oli sebulan sekali bisa, tapi aktivitasnya di dalam kota dan jarang keluar. Ini kalau sambatannya jadi ganti oli sebulan sekali, tapi kilometernya standar 1.500 sudah 4.000. Hanya ganti itu kan. Jadi itu juga yang lakiannya mahasiswanya kayak itu kan. Otomatis sedikit paham lah. Yang lebih parah ini ganti oli 50.000 lah. Ya loh. Ganti blok 2 juta. Dan 2 juta itu dengan part-part yang lainnya. Dan ada beberapa kasus yang kita tangani. Itu satu. Pertama, kurangnya pengetahuan. Kedua, belum adanya
apa aja orang itu. Nah, himbauan nih sebetulnya informasinya. Ganti oli itu penting gitu lah. Ya, ini jadi karena konsumen ini belanja motor dan merek ya itu tadi lah. Ya, yang terbaru lah. Setelah belanja itu motor, jelaskan gitu kalau diganti oli harus sekian gitu lah. enggak. Di dealernya itu pastilah dijelaskan oleh pihak dealernya. Tapi mungkin si konsumennya ini bodo amat lah. Kamu tahu kan ya. Yang penting iya jadi Penting bensin full kan. Pikirannya Ya, kan datang buliknya harus bawa motornya. mungkin itulah. Penting bensin full bisa jalan kan. Jadi lanjut kisah itu tadi. Setelah belanja bulan pertama, itu yang penting pada inti tadi bensin full dipakailah. Kada juga balik ke dealernya itu tadi. Biasanya kan ada servis nih. Ya, servis gratis dan biasanya servis gratis dan lah ya itu. olinya. Kemungkinan itu karena datang servis itu tadi. Dan motor itu dari pertama belanja nukar sampai 6 bulan berikutnya itu kada pernah diisi oli, kada pernah diservis. Selama 6 bulan itu, pas ke 6 bulannya itu ceket. Bagus tuh. Mulai merasa nyar tadi bang lah. Yang mantapnya lagi itu menurut gue itu disclaimer. Yang mantapnya lagi datanglah ke bengkel Shred. Mang liati motor lu mang, kadang mau hidup. Kupikirkan motor anyar ini paling logis lah. Cabut-cabut sila mungkin kalau atau habis aki kan masih akal masih. Ada produk-produk terbaru kan terdengkolnya nih. Apapun merek motor sekarang ini rata-rata terdengkolnya nih. Terdengkolnya resah aku itu tuh. Datang kupikir nih habis aki ini kada ingat nih mati nih kunci kontak nih kan. Kita ini positive thinking coy, kada boleh negatif dulu nih. Sekalinya lem pengkor lah. Ternyata datang dicek kontak lampu karang ada mungkin aki. Lihat ke bawah kepala busi lengket masih bagus kupikir. Kita takunlah yang Binian tadi yang ini Binian yang punya. Ini kapan terakhir ganti oli? Dari pertama mereka rusak ganti oli. Mantap. Oleh pengecekan berarti pengecekan itu kan menyeluruh ya. Dan ada step by stepnya. Itu yang diterapkan di bengkel Amelia. Ya. Amelia. Bertahap pengecekan. Jadi perlu diingat Pak, masuk bengkel kita walaupun kita datang konsumen, kada harus datang memperbaiki dan diharuskan setiap toko untuk kayak pribadi itu bengkel. Kada setiap konsumennya datang langsung belanja ganti. Ada bos. Jadi setiap konsumennya datang itu ya harus belanja karena apa? Konsultasi dulu. Konsultasi lah dulu ya supaya jadinya kadang ngerasa dirampok kayak itu. Iya tahu itu lah. Ya ini kebanyakannya lah datang ke bengkel itu langsung ini rusak bongkar ganti. Yang jadi masalah satu nih kasihan nih mahasiswa-mahasiswi. Kada semua mahasiswa itu kaya, kada semua mahasiswa itu kebanyakannya di sini itu kan dari berbagai daerah lo datang ke Palembang. orang daerah jual lah ya. Gimana jual itulah. Itu yang kasihan. Jadi bila bisa Inya datang dengar curhatnya itu dulu. Kalau dari belum tentu Inya datang itu bawa duit loh. Iya betul. Nah itulah yang penting diterapkan. Jadi Inya datang ke toko, mendengar dulu keluh kesahnya. Ini jangan orang datang langsung rusak itu kau dukun ke bengkel kau coy. Pusing aja lah. Iya, jadi yang jadi masalahnya satu, bengkel ini lebih tahu daripada pemilik motornya. Itu yang paling itu bengkel ini motornya di rumah, orangnya di sini. Motor kau ini rusak listriknya. Kau jadi bengkel kau tukang dukun kan? Bujur. Nah itu Dibongkar. perlu diperhatikan dulu jadi. Harusnya apa ngarahnya itu konsultasi dulu. Sekarang cuma dokter loh konsultasi. Terakhir nih kan untuk modifikasi ya, karena memang zaman ini kan zaman yang memang banyak banget nih akan modifikasi motor. Ya, dan itu pun didukung dan suku cadang yang banyak. Nah, baik mesin, baik body gitu kan. Padahal ada peraturan undang-undang lah ya yang kita kurang paham itu tuh. Tapi ada undang-undang yang mengatur itu kan. Semuanya ada aturan. Nah, ini terakhir dari Koede ya. Bagaimana sebaiknya memodifikasi motor tuh yang tanpa melanggar aturan? Standarnya kok. Motor standar dimodif tapi tetap masih NI ini sesuai peraturannya. Misalnya jangan ganti warna kah gitu kan. Itu pasti pertama jangan merubah desain pertama dari warna. Karena warna yang tertera di STNK atau TNKB-nya harus sesuai dengan warna motornya. Warna motor fisiknya ya. Fisiknya. Kedua, misalnya pun modif ataupun merubah tuh motor bisa Ya.
asal sesuai ketentuan, sesuai Contoh- peraturan. contohnya? Contoh, misalkan masang spion karet, Ya, bisa. SNI kada di spion. ya. Kalau- dari produknya ya. Contoh, ya sederhana lah, kayak spion. Spion ini kan ada macam-macam nih, macam-macam produk. Jadi merek A, B, C, D, sampai ujung lah. Budget. Ada yang bagus, ada yang mahal, ada yang murah. Itu kadang menentukan itu SNI apa kada. Yang ditentukan itu ukuran, karena dari yang undang-undang atau itu ukuran dan bentuk. Percuma supaya harga 2 juta, tapi kalau kada sesuai peraturan, banyak barang part dan suku cadang itu kada sesuai SNI. Jadi gantilah part dan suku cadang pertama, bisa diganti variasi asal diutamakan fungsinya. Ya. Contoh spion standar lebar SNI ini, kau ganti yang hybrid ini. Ya. Kira-kira tuh kadang lihat ke belakang, ada bakalan ngelihat. Kamera sipit Nah itu nah, jadi utamakan fungsinya. Tetap bisa variasi tapi utamakan Ada fungsinya. fungsinya malah bagus kan misalnya nih. Misalnya kalipernya bisa diganti yang lebih bagus lagi Oh kan. itu yang lebih beda pakem. lagi. Itu malah lebih bagus lagi maksudnya. Kadang akan-akan nih gini kok, wah ganti aja lah, yang penting bagus kan. Bagus tapi kada tahu dipandang, bagus fungsinya. dilihat. Iya. tahu Kada tahu kan fungsinya. seminggu dipakai kada bisa lagi tuh direm tuh. Itu jujur pada rekomendasi nih. Atau ini sudah sesuai undang-undang apa belum? Karena kan kasihan juga lah bila misalkan sudah dimodif ya. Memang bagus kelihatannya tapi Ya. pas ada Pak Polisi kan Razia segala atau apa macam. kan Iya. kayaknya nyalahi orang lagi. Pak Polisinya nih keterlaluan nih. Padahal kan Pak Polisi sudah, makasih ya Pak Polisi udah baik gitu kan. Ya. Mantap beli sigaret. Itu kan harusnya seperti itu ya. Dari spion, kemudian juga knalpot. Kenapa? Knalpot tuh kayak apa tuh? Nah ini knalpot untuk aku pribadi lah. Knalpot ini mudah-mudahan ke depan ada brand lokal knalpot yang bisa diizinkan di jalan raya. Contoh kayak ada beberapa brand, misalkan nih salah satu brand kerjasama dengan si pemerintah uji kelayakan knalpot. Nah, uji emisi lah Uji ya bukan salah. apapun Apa? itu ya lo Ya. entah dari emisi, emisingan segala macam. Untuk saat ini mungkin aku yang kurang tahu, tapi untuk saat ini aku belum tahu dan belum ada masih Kayaknya informasinya. belum ada ya, knalpot tuh ya. Kita bisa jual knalpot itu yang sudah ada izinnya dan itu resmi dipakai walaupun mengganti knalpot yang Ya. original, Ya, pengganti knalpot SNI original tadi lah ya. SNI. Jadi misalnya kita ganti ini knalpot dipasang ke motor konsumen, ini aman tanpa kena razia. Karena memang sudah SNI tadi sih gitu ya. Standar kebisingan masuk lah. Masuk. Tidak terlalu bising atau apa. Pertama kebisingan, kedua emisi segala macam. Itu. Aku berharap kedepannya untuk khusus knalpot lah ada kerjanya pemerintah dengan apa PT atau apakah Lokal. brand lokal yang mengeluarkan satu brand yang bisa diizinkan ke motor konsumen secara legal. Ya. Betul. Jadi yang saat ini terjadi di lapangan, apapun itu motornya diganti knalpot, entah brong atau ori, KW, itu tetap kena tangkap. Nah, Sudah mengganti dari yang pabrikan ya. ganti pabrikan, apakah bising, apakah kada bising itu tetap kena razia. Maunya kita, mudah-mudahan diadakan knalpot yang sesuai SNI brand lokal bisa mengganti knalpot standar. Misalkan bisa ya. Jadi misalkan kita ganti knalpot ke motor konsumen, jadi konsumen kada was-was makanya oh ini ganti nih kada hilang nih. Tapi ini sebenarnya perlu ada sih ganti knalpot tuh. Nah, Tergantung selera. lain. Selain itu mohon tuh, maaf nih. Ganti knalpot sebenarnya itu kalau menurutku pribadi, kalau motor standar lah itu kada terlalu penting. Jujur, kada Sebenarnya terlalu ya. penting. Tapi beda kalau untuk balapan. Kalau orang hobi Tadi tuh, laju-laju bisa kan. Nah, tadi laju-laju tuh dia sediakan motor dua nih kayak kau Ya, ini. mohon maaf nih bila laju-laju di jalan ada balapan di jalan nih. Pertama, harus ada skill dan kemampuan. Kedua, mohon maaf, sediakan dananya. Mohon maaf, jangan dipaksa lah. Jadi seandainya kita tidak mampu, jangan dipaksa. Iya, kalau aku pribadi itu lebih senang memang melihat motor nih model kayak ya seadanya aja pabrikan gitu. Paling memang kalau ada modif ya paling ya kayak tadi spion. Kalau knalpot aku malah kurang Sama. karena aku Kurang. takutnya gini, bila sampai knalpot ku berisik, kalau tidak ditimpuk warga
kagak. Ini Itu mohon maaf kan nih. secara fisik nih. Sama. Nah, arahnya kita orang Kalimantan ini kan sumpah serapahnya pada hulu. Iya. Kebun binatang di jalan lancar loh. Sumpah serapah itu kadang Bisa kena pangkong, bisa karena karena pangkungnya itu secara fisik bisa menghindar masih bisa buka. Sumpah serapah. Itu pasti pertama aku pribadi walaupun istilahnya bengkel motor jujur ada BC motor itu pun kadang pakai knalpot racing atau knalpot borong itu tadi oleh kenapa mungkin kadang hobi Iya. kadang hobi emang lebih kurasa lebih nyaman yang standar buang Dan pabrik itu lebih ya orang sudah keluari kendaraan dari pabrikan itu pasti sudah Diuji diukur lah, sudah semua diuji, kan, sudah sudah diukur. diuji, sudah diukur semua. Nah, sama Evan dan segala macam. Ya perhatikan lah itu kan supaya selamat di jalan gitu kan. Oke, Ko Edi. Jadi itu tadi obrolan kita seputar otomotif gitu ya. Nah, jadi terima kasih juga yang sudah nonton ya, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi modif boleh tapi sesuaikan dengan kantong, utamakan keselamatan keselamatan dan jangan lupa SNI-nya. Nah, itu mantap. Nah, itu ya. Oke, terima kasih Ko Edi. Sehat selalu, sukses. Sukses Edi. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol masalah properti tadi itulah. Penjualan kan biasa Le, kalau penjualan properti kan 2,5% tuh lumayan. Apartemen harga 500 juta kan 2,5% Kayaknya lumayan. muncul nih di podcast ini kan. Jadi jangan Terus lupa kalau ada kendaraan rusak, motor terutama, datang ke bengkel Emma Amelia di Emma Jalan Amelia. Giobos sebelah Hotel Hotel Wansa, Wansa Ruko Kayu nomor 5. toko lain nomor 5 itu buka 25 jam. maunya kita buka dari jam 10 mungkin lah sampai malam sampai selesai pekerjaan tanpa ada jam. Nah, itu dia. Dan di situ alat semuanya spare part lengkap lah. Untuk sementara emang ada beberapa yang kurang tapi kita usahakan ke depannya lengkap ada. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan. Kada perlu langsung ganti, bisa konsultasi dulu. Ya, jadi karena tahu nih permasalahannya seperti apa, bisa kena tukar pikiran dengan orang bengkel kan begitu ya. Oke, Adil Katilinyo, Curamin ke Suraga, saya ingat juga. Arus. 1, 2, 3, and